Baskara Wijaya, demi menemani cinta pertamanya ke luar negeri, memintaku untuk menyetujui perceraian dalam 3 hari, dan bahkan memperkenalkanku pada pengacaranya. Setelah bertemu, pada pandangan pertama, pengacara itu gemetar hebat saat melihatku. Saat Baskara menyodorkan surat perjanjian cerai di hadapanku, layar ponselnya masih menyala. Di layar itu, tertera pengingat penerbangan dari Diana Lestari, yang berbunyi, "Baskara, aku takut harus menjalani operasi di luar negeri sendirian." Baskara melirik ponselnya sekilas tanpa berusaha menyembunyikannya sedikitpun. Ia hanya berkata padaku, "Amira Larasati, tanda tangani dalam 3 hari. Pengobatan Diana tidak bisa ditunda, aku harus menemaninya ke luar negeri." Aku duduk di meja makan tempat kami biasa makan selama 4 tahun pernikahan kami. Di depanku ada bubur yang baru saja kumasak, masih mengepul. Dia tidak menyentuhnya. Setelan jas yang ia kenakan adalah yang kusetrika semalam, dasinya adalah pilihanku, bahkan dompet paspornya adalah hadiah dariku tahun lalu. Namun, hari ini ia pulang bukan untuk berdiskusi, melainkan untuk memberitahuku agar aku menyingkir. Aku melihat halaman pertama perjanjian itu. Harta gonogini dalam pernikahan menjadi milik masing-masing pihak sesuai nama kepemilikan. Saya melepaskan segala tuntutan atas perusahaan milik Baskara Wijaya. Saya akan bekerja sama untuk mengurus semua prosedur dalam waktu 3 hari. Di bagian bawah, ada satu kalimat yang sangat menusuk. Kedua belah pihak mengonfirmasi tidak ada utang bersama maupun sengketa kepentingan bisnis bersama. Aku mengangkat kepala dan bertanya, "Apakah ini maumu?" Baskara duduk dengan tegak. "Ya," katanya. "Tidak ada gunanya kita menunda-nunda lagi." Ibunya, Ibu Ratna, duduk di sampingnya. Di pergelangan tangannya, melingkar gelang giok yang kuberikan bulan lalu. Nada bicaranya bahkan lebih mendesak daripada Baskara. "Amira, jangan salahkan Baskara. Diana sudah bertahun-tahun sendirian di luar negeri, tidak mudah baginya. Operasi pita suaranya kali ini sangat penting. Kamu sehat, pekerjaanmu stabil, setelah bercerai pun kamu akan baik-baik saja." Dia berbeda, dia tidak bisa hidup tanpa Baskara. Aku menunduk menatap tanganku. Cincin kawin masih terpasang di jariku. 4 tahun lalu, Baskara bilang ia menyukai ketenanganku, mengatakan aku tidak seperti perempuan lain yang manja. Ia bilang, menikahi perempuan sepertiku akan membuat rumah tangganya tenteram. Dulu aku mengira itu cinta. Belakangan aku baru tahu, di mata mereka, tenang berarti mudah diatur. Itu berarti mereka bisa dengan mudah melimpahkan semua masalah kepadaku. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar nama Diana Lestari. Dia adalah cinta pertama Baskara saat kuliah, seorang mahasiswi jurusan vokal yang kemudian melanjutkan studi ke luar negeri. 2 tahun lalu, ia tiba-tiba kembali ke Indonesia dengan alasan pita suaranya rusak dan kariernya terhenti. Sejak saat itu, Baskara mulai sering pulang malam. Ia menjelaskan bahwa ia hanya membantu teman lama. Aku pernah mempercayainya. Bukan karena aku bodoh, tetapi karena saat itu, Cipta Suara Digital, anak perusahaan Wijaya Group, baru saja dirintis. Rantai modalnya ketat dan proyeknya banyak. Baskara sibuk sampai dini hari setiap hari. Sementara aku bekerja sebagai terapis rehabilitasi suara di rumah sakit, aku juga membantunya menyempurnakan model restorasi suara dan menghubungkannya dengan 3 institusi medis untuk uji coba. Aku kira kami adalah suami istri sekaligus rekan seperjuangan. Sampai hari ini, ia memberitahuku bahwa ia akan menemani perempuan lain untuk berobat ke luar negeri, dan aku harus menyetujui perceraian dalam 3 hari. Aku menutup map perjanjian itu, suaraku terdengar sangat datar. "Di mana pengacaramu?" Baskara tampak tidak menyangka aku akan langsung menanyakan hal itu. Ia merasa lega. "Aku sudah membuat janji. Besok jam 3 sore di kantor hukum Sentosa, rekan. Pak Budi akan menjelaskan klausulnya padamu." Ibu Ratna langsung menyahut, "Benar. Pak Budi adalah penasihat hukum tetap perusahaan Baskara, sangat profesional. Kamu tidak mengerti soal ini, biar dia yang jelaskan. Jangan membuat keributan yang memalukan. Perempuan kalau bercerai harus tetap bermartabat." Bermartabat. Mereka mengubah pengorbananku selama 4 tahun menjadi sebuah perjanjian yang membuatku pergi dengan tangan hampa, dan mereka masih memintaku untuk tetap bermartabat. Melihatku tidak berbicara, Baskara menambahkan, "Amira, jangan mempersulit keadaan. Aku akan memberimu kompensasi sebesar 800 juta rupiah, cukup untukmu memulai hidup baru." Aku akhirnya tersenyum. Bukan senyum sinis, hanya merasa konyol. 800 juta?
Dulu, database fonetik yang kubawa ke keluarga Wijaya saja sudah berhasil mendapatkan pendanaan puluhan miliar rupiah untuk cipta suara digital hanya dari biaya lisensi tahap pertama. Iterasi model berikutnya menggunakan sampel latihan rehabilitasi dan logika anotasi manual yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun di rumah sakit. Namun di mulut Baskara, nilaiku hanya 800 juta. Aku melepas cincinku dan meletakkannya di atas perjanjian itu. Suaraku begitu pelan hingga Ibu Ratna pun tertegun. Baik. Besok aku akan bertemu dengan pengacara itu. Baskara menatap cincin itu, keningnya sedikit berkerut. Mungkin ia mengira aku akan menangis, akan bertanya mengapa, akan mengejarnya untuk meminta penjelasan. Aku tidak melakukannya. Aku mengambil ponselku dan menyimpan rekaman percakapan antara dirinya dan Ibu Ratna tadi. Kamera pengawas di sudut ruang makan yang kupasang setengah tahun lalu untuk mengawasi kucing peliharaan Ibu Ratna, kini merekam setiap kata yang diucapkan Baskara. Aku bangkit untuk membereskan mangkuk. Ibu Ratna bergumam di belakangku, "Nah, begitu baru benar. Jadi perempuan jangan mengemis cinta." Namun, Baskara memanggilku, "Amira." Aku menoleh. Ia menatapku, matanya menyiratkan keraguan. "Kamu benar-benar bersedia?" Aku menuangkan bubur ke wastafel. Butiran nasi putih menyebar mengikuti aliran air. "Bukankah kamu sudah memutuskannya?" Keesokan harinya, aku tiba tepat waktu di kantor hukum Sentosa, rekan. Resepsionis mengantarku ke ruang rapat. Di luar dinding kaca, orang-orang berlalu lalang. Baskara sudah duduk di dalam, di sampingnya ada seorang perempuan yang mengenakan mantel krem, Diana Lestari. Ia lebih kurus daripada di foto, riasannya tipis, dan lehernya dibalut syal sutra. Suaranya lirih, "Mbak Amira, maaf. Seharusnya aku tidak datang, tapi masalah ini berawal dariku. Aku ingin mengatakannya langsung padamu, maafkan aku." Saat ia mengucapkan maaf, jemarinya justru mencengkeram lengan baju Baskara. Baskara tidak menarik tangannya. Aku duduk di seberang mereka. "Di mana pengacaranya?" Wajah Diana sedikit menegang. Baskara mengerutkan kening. "Amira, kamu tidak perlu bersikap sedingin itu padanya." Aku tidak menatapnya, hanya memandang ke arah pintu. 2 menit kemudian, pintu ruang rapat didorong terbuka. Seorang pria berusia 30-an masuk sambil membawa map. Dia pasti Pak Budi Santoso, pengacara yang disebut Baskara. Begitu masuk, ia mengangguk pada Baskara, "Pak Baskara." Kemudian, ia berbalik ke arahku. Saat itu juga, senyum profesional di wajahnya seolah direnggut paksa. Map di tangannya terlepas, beberapa lembar kertas berhamburan. Ia menatapku lekat-lekat, bibirnya memutih, seluruh tubuhnya seakan tak bisa berdiri tegak. Baskara bertanya dengan tidak senang, "Pak Budi, ada apa dengan Anda?" Budi Santoso tidak menjawab. Ia menatap mataku. Jakunnya naik turun. Setelah hening yang lama, ia berkata dengan suara rendah, "Amira Larasati?" Aku mengangguk. "Benar, ini saya." Jemarinya gemetar. Diana juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan lembut, "Pak Budi kenal dengan Mbak Amira?" Budi Santoso tersentak sadar. Ia membungkuk untuk memungut dokumen-dokumennya, tetapi butuh waktu lama untuk mengumpulkannya kembali. Melihat tingkahnya, firasatku tiba-tiba menegang. Aku yakin belum pernah bertemu dengannya, tetapi ia mengenalku. Bukan sekadar kenal biasa, melainkan seperti melihat seseorang yang seharusnya tidak berada di sini. Ruang rapat menjadi sunyi. Hanya suara AC yang terdengar. Budi Santoso memasukkan kembali kertas-kertas yang berserakan ke dalam map, gerakannya jelas kacau. Baskara mulai tidak sabar. "Pak Budi, Anda sudah melihat perjanjiannya kemarin. Hari ini tugas utama Anda adalah menjelaskan klausulnya kepada Amira. Dia tidak mengerti hukum perusahaan ataupun pembagian harta gonogini. Jelaskan dengan gamblang." Saat mengucapkan itu, nadanya sangat wajar, seolah-olah selama ini aku hanya berada di dapur dan kamar tidur, sama sekali tidak tahu bagaimana perusahaannya tumbuh dari tim kecil hingga seperti sekarang. Aku tidak membantah, hanya menatap Budi Santoso. Budi Santoso menghindari tatapanku. Setelah duduk, ia membuka halaman pertama perjanjian. Belum selesai membaca, suaranya tercekat. "Ibu Amira, menurut perjanjian ini, Anda perlu mengonfirmasi bahwa Anda tidak akan berpartisipasi dalam pembagian keuntungan cipta suara digital di masa lalu maupun di masa depan. Anda juga mengonfirmasi bahwa Anda tidak pernah mengajukan klaim hak atas teknologi inti, sumber daya klien, dan model data perusahaan." Aku bertanya, "Ini perjanjian cerai,
mengapa menyebutkan teknologi inti perusahaan? Baskara menjawab cepat, karena dulu kamu pernah sedikit membantu. Aku tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Sedikit membantu. Diana terbatuk pelan. Ia memegangi tenggorokannya, suaranya serak. Mbak Amira. Maksud Baskara bukan begitu. Dia hanya khawatir prosedurnya akan rumit nanti. Perusahaan ini adalah hasil jerih payahnya, Mbak Amira pasti juga ingin yang terbaik untuknya, kan? Aku bertanya padanya. Anda berharap dalam kapasitas apa? Wajah Diana memucat. Wajah Baskara menjadi gelap. Amira Larasati, jangan bicara sekasar itu. Diana hanya seorang pasien. Pasien yang harus kamu temani ke luar negeri, dan perjanjian cerainya harus kutandatangani dalam 3 hari? Aku mendorong perjanjian itu ke depan. Jadi, di antara kalian berdua, siapa yang lebih terburu-buru? Kemarahan mulai terlihat di mata Baskara. Berapa uang yang kamu mau, kita bisa negosiasikan. Tapi jangan jadikan perusahaan sebagai senjatamu. Tiba-tiba Budi Santoso angkat bicara. Pak Baskara, saya sarankan hari ini jangan ditandatangani dulu. Baskara terkejut. Kenapa? Budi Santoso menunduk menatap dokumen, suaranya kembali sedikit profesional dan tenang. Perjanjian ini menyangkut hak kekayaan intelektual dan pelepasan kepentingan perusahaan. Jika Ibu Amira tidak memiliki pengacara independen, di kemudian hari ini bisa dianggap tidak adil dan berisiko tinggi. Baskara mengerutkan kening. Kemarin Anda tidak berkata begitu. Jari Budi Santoso berhenti sejenak. Kemarin, saya tidak mengetahui kondisi Ibu Amira secara pribadi. Pernyataan itu seketika mengubah suasana di ruang rapat. Aku bertanya, apa hubungan kondisi pribadi saya dengan perjanjian ini? Budi Santoso melirikku sekilas, lalu kembali menghindar. Ibu Amira, sebaiknya Anda mencari pengacara sendiri untuk meninjaunya. Diana menjadi cemas. Jemarinya mencengkeram syal sutranya, suaranya bergetar. Tapi, kami harus terbang lusa. Baskara sudah membuat janji dengan dokter di luar negeri. Jadwal operasinya sangat sulit didapat. Aku menatapnya. Apa hubungan jadwal operasimu dengan pelepasan hak-hakku? Mata Diana langsung memerah. Baskara merangkulnya. Cukup, Amira. Dia tidak boleh stres sekarang. Aku mengangguk. Kalau begitu, seharusnya dia tidak datang hari ini. Baskara berdiri. Kamu harus seperti ini? Kukira setidaknya kamu bisa pengertian. Pengertian. Aku sudah mendengar 2 kata itu selama 4 tahun. Ibu Ratna kesehatannya buruk, aku harus pengertian, jadi aku menemaninya kontrol setiap minggu. Baskara merintis usaha dengan susah payah, aku harus pengertian. Jadi aku melisensikan hasil penelitianku dengan harga murah untuk uji coba perusahaannya. Diana kembali ke Indonesia dan emosinya hancur, aku harus pengertian. Jadi saat Baskara pergi menjemputnya tengah malam, aku tidak banyak bertanya. Kini, ia akan menemani Diana ke luar negeri dan memintaku menandatangani surat cerai dalam 3 hari, aku masih harus pengertian. Aku memasukkan perjanjian itu ke dalam tasku. Aku akan mencari pengacara. Tatapan Baskara menjadi dingin. Jangan sampai kamu menyesal. 3 hari lagi jika kamu tidak tanda tangan, aku akan mengajukan gugatan cerai sesuai prosedur hukum. Kompensasinya mungkin tidak akan sebanyak sekarang. Aku bangkit. Kalau begitu, kita tempuh saja jalur hukum. Saat aku mendorong pintu ruang rapat, aku mendengar suara Diana yang sangat pelan dari belakang, Baskara, apa aku merepotkanmu lagi? Baskara berkata, ini bukan salahmu. Aku terus berjalan tanpa henti. Sebelum pintu lift tertutup, Budi Santoso mengejarku. Ia memanggilku, Ibu Amira. Aku menahan tombol buka pintu. Pak Budi, ada perlu apa lagi? Ia berdiri di luar lift, dahinya berkeringat tipis. Apakah nama ibu Anda Kirana Larasati? Jantungku berdebar kencang. Ibuku sudah meninggal 11 tahun yang lalu, jarang ada yang tahu nama lengkapnya. Bagaimana Anda tahu? Budi Santoso menatapku, tatapannya rumit seolah menyimpan kata-kata yang tak terucap selama bertahun-tahun. Ayah saya dulu bekerja sebagai staf hukum di Lembaga Riset Akustik Bandung. 11 tahun yang lalu, ibu Anda meninggalkan sebuah dokumen penitipan hak teknologi. Jemariku perlahan mengepal. Dokumen apa? Tenggorokannya bergerak. Terkait dengan algoritma rehabilitasi fonetik dasar yang sekarang digunakan oleh Cipta Suara Digital. Pintu lift berbunyi mengingatkan akan segera tertutup. Aku tidak melepaskan tombolnya. Budi Santoso merendahkan suaranya, Ibu Amira, perjanjian hari ini tidak boleh Anda tanda tangani. Sekali Anda tanda tangan, Anda tidak hanya bercerai.
Anda juga akan menyerahkan warisan yang ditinggalkan ibu Anda. Saat itu, aku tiba-tiba mengerti mengapa ia gemetar. Bukan karena ia mengenalku, tetapi karena ia tahu apa yang sebenarnya ingin diambil Baskara melalui perjanjian ini. Bukan hanya pernikahanku, tetapi juga hak waris yang selama ini tidak kusadari. Saat aku keluar dari gedung kantor hukum itu, hari sudah gelap. Di ponselku, ada pesan dari Baskara. 3 hari. Jangan buat masalah ini jadi besar. Aku menatap baris tulisan itu dan membalas satu kata, baik. Kemudian, aku menelepon direktur rumah sakit tempatku bekerja. Pak Direktur, untuk akses data klinis cipta suara digital minggu depan, saya mengajukan penangguhan. Lisensi pribadi saya juga, mulai hari ini, semuanya dibekukan. Di seberang telepon, hening sejenak. Amira, ada apa? Aku memandangi lalu lintas di jalanan. Saya perlu memastikan kembali, apa saja yang menjadi milik saya. Pemberitahuan penangguhan lisensi dikirim keesokan paginya pukul 9. Aku tidak meluapkan emosi di media sosial, juga tidak bertengkar dengan Baskara. Aku hanya mengikuti prosedur, mengirim email ke Komite Etik Rumah Sakit, Pusat Data, dan tim proyek Cipta Suara Digital. Isinya singkat. Sehubungan dengan tinjauan pernikahan dan hak-hak pribadi, terhitung sejak hari ini, partisipasi pribadi Amira Larasati dalam anotasi sampel rehabilitasi suara, umpan balik pelatihan aturan, akses antarmuka, dan otorisasi data uji coba klinis ditangguhkan. Bagian yang telah diotorisasi sebelumnya memasuki proses peninjauan ulang. Sebelum peninjauan selesai, data tersebut tidak boleh digunakan untuk iterasi komersial. 15 menit setelah email terkirim, telepon dari Baskara masuk. Aku tidak menjawab. 20 menit kemudian, ia menelepon lagi. Aku tetap tidak menjawab. Setelah panggilan ketiga, ia mengirim pesan suara. Amira Larasati, apa maksudmu? Kamu tahu cipta suara minggu ini harus demo model baru di depan investor, kan? Aku mendengarkannya, lalu meletakkan ponsel dan melanjutkan merapikan catatan rekam medis di mejaku. Suster Rini, perawat di sebelahku, mendekat dan bertanya, Bu Amira, apa ada masalah dengan cipta suara? Tadi orang-orang dari pusat data menanyakan ibu. Aku berkata, bukan masalah, hanya menjalankan sesuai aturan. Suster Rini mengerjapkan mata. Bukankah dulu mereka bisa seenaknya mengambil data? Katanya Pak Baskara kan suami ibu, jadi tidak perlu setiap kali mengikuti prosedur. Pena di tanganku berhenti sejenak. Ternyata, di mata orang lain pun hal ini sudah lama terasa janggal. Hanya aku yang terus-menerus mencari alasan untuk Baskara. Siang harinya, Baskara datang langsung ke rumah sakit. Ia mengenakan setelan jas yang sama seperti kemarin, wajahnya tampak gusar. Di belakangnya ada Direktur Teknis Cipta Suara, Pak Tono. Begitu melihatku, Pak Tono langsung merendahkan suara, Bu Amira, masalah internal kita selesaikan secara internal, ya. Investor akan melihat demo sore ini. Kalau akses data diputus, performa modelnya akan anjlok. Aku menatap Baskara. Ia berkata dengan suara kaku, Amira, kamu boleh marah, tapi ada batasnya. Perusahaan bukan main-main. Aku menyodorkan formulir peninjauan ulang kepadanya. Ini prosedur rumah sakit. Yang menandatangani saya, yang menangguhkan juga saya. Baskara tidak mengambilnya. Ia menatapku, seolah baru pertama kali menyadari bahwa aku bukanlah orang yang selalu patuh pada perintahnya. Apa kamu sadar tindakanmu ini akan mempengaruhi valuasi perusahaan? Aku berkata. Jadi, di perjanjian cerai kamu memintaku mengonfirmasi tidak memiliki klaim atas hak teknologi inti karena takut mempengaruhi valuasi? Matanya berubah sejenak. Pak Tono juga tertegun. Baskara dengan cepat menekan emosinya. Itu hanya klausul standar. Aku menatapnya. Klausul standar yang secara spesifik menulis namaku, aturan anotasi buatanku, dan menyebutkan aku tidak memiliki klaim atas model data apapun? Ia terdiam sejenak. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Suster Rini berdiri di dekat situ dengan ekspresi kaget di wajahnya. Baskara menyadari ada orang lain yang memperhatikan dan melunakkan nadanya. Amira, kita bicarakan ini di rumah. Itu sudah bukan rumahku lagi, kataku. Kamu memintaku cerai dalam 3 hari, dan aku sedang bekerja sama. Rahangnya menegang. Kamu benar-benar mau membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan? Aku meletakkan kembali formulir itu di meja. Kamulah yang pertama kali menulis pekerjaanku ke dalam perjanjian cerai. Pak Tono tidak tahan untuk tidak menyela. Bu Amira, proyek ini benar-benar tidak bisa berhenti. Logika stratifikasi kelelahan suara itu hanya ibu yang paling paham. Tanpa itu,
Rencana perbaikan untuk kasus Nona Diana juga akan terpengaruh. Nona Diana? Aku mengangkat mata. Rencana pengobatan Diana Lestari juga menggunakan model umpan balik klinisku? Wajah Pak Tono seketika memucat. Baskara segera memotong pembicaraan Pak Tono, tetapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Aku tiba-tiba teringat, setelah Diana kembali ke Indonesia, Baskara pernah beberapa kali menanyakanku bagaimana membedakan antara afonia emosional dan kerusakan organik pada pita suara. Ia bertanya dengan sangat santai, kukira ia hanya peduli pada temannya. Kemudian, ia membawa pulang beberapa rekaman suara, katanya itu adalah sampel dari pengguna uji coba dan memintaku mendengarkannya. Saat itu, aku bahkan dengan serius menuliskan saran evaluasi. Ternyata, itu bukan pengguna uji coba. Itu Diana Lestari. Di satu sisi, ia menggunakan penilaian profesionalku sebagai landasan pengobatannya. Di sisi lain, ia menungguku untuk menyerahkan posisi istri untuknya. Aku duduk dan membuka komputer. Karena ini menyangkut kasus spesifik, aku akan sekalian mengajukan permohonan untuk mengambil sumber sampel dan catatan penggunaannya. Wajah Baskara menjadi sangat muram. Amira Larasati, jangan keterlaluan. Aku menatapnya. Baskara, saat ini aku hanya mengikuti aturan. Apa yang kamu takutkan? Sudut bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Malam itu, Ibu Ratna juga menelepon. Begitu telepon tersambung, ia langsung menangis. Amira, bagaimana kamu bisa sekejam ini? Perusahaan Baskara menghidupi begitu banyak orang, kamu menahan datanya, itu sama saja dengan membunuhnya. Aku mendengarkan tangisannya, tetapi hatiku tidak merasakan apa-apa. Dulu, setiap kali ia menangis, aku akan langsung mengalah. Pinggangnya sakit, aku izin kerja untuk menemaninya akupunktur. Tekanan darahnya tinggi, aku pulang tengah malam. Ia bilang hidupnya sengsara karena tidak punya anak perempuan, jadi aku merawatnya seperti ibu kandungku sendiri. Tetapi sekarang, aku hanya bertanya satu hal, Bu, apa ibu tahu di dalam perjanjian cerai itu tertulis tentang hak teknologiku? Tangisan di seberang telepon berhenti sejenak. Detik berikutnya, suaranya meninggi. Mana ibu mengerti hal-hal seperti itu? Ibu hanya tahu, sebagai suami istri, tidak seharusnya berbuat sejauh ini. Aku berkata, ibu tahu. Ibu Ratna tidak bicara. Aku melanjutkan, perjanjian itu ibu yang berikan padaku. Penanda halamannya juga ibu yang tempelkan. Di halaman-halaman tentang pelepasan hak teknologi, ibu menempelkan penanda merah. Napasnya terengah-engah. Amira, jangan picik. Bagi perempuan, yang terpenting dalam hidup adalah ada yang menginginkanmu. Baskara mau memberimu 800 juta itu sudah bagus. Kalimat itu akhirnya melunturkan sisa perasaan terakhirku. Ternyata mereka bukan tidak mengerti. Mereka hanya merasa aku tidak pantas untuk mengerti. Aku menutup telepon, menyimpan rekaman percakapannya, lalu membuka laci di samping tempat tidur. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tua, salinan naskah tulisan tangan ibuku. Dulu aku hanya menganggapnya sebagai kenang-kenangan, karena banyak formula dan purwarupa model di dalamnya yang baru ku mengerti setelah masuk universitas. Di halaman sampulnya, ibuku menulis sebuah kalimat, Amira, suara akan mengingat luka yang pernah dialami seseorang, tetapi juga akan membantu orang itu menemukan kembali dirinya. Dulu aku mengira ini hanyalah pesan lembut dari seorang ibu. Sekarang, saat aku membacanya kembali, rasanya seperti sebuah kunci. Keesokan paginya, Budi Santoso mengirimiku pesan. Ibu Amira, jika Anda bersedia, saya bisa memberitahu petunjuk tentang dokumen penitipan hak waktu itu. Tapi saya harus menyatakan terlebih dahulu, saya pernah dipekerjakan oleh perusahaan Pak Baskara, ada konflik kepentingan, jadi saya tidak bisa menjadi pengacara Anda. Kalimat ini membuatku sedikit lebih bisa menilainya. Dia bukan pahlawan, juga bukan berpihak padaku. Dia hanya takut. Takut hal dari 11 tahun lalu yang pernah ditangani ayahnya, hari ini hampir ia gunakan untuk membantu Baskara menelannya. Aku membalas. Tidak perlu menjadi pengacara. Beritahu saya di mana saya bisa memeriksanya. 5 menit kemudian, ia mengirim sebuah alamat. Kantor Notaris dan Pusat Arsip Tua Jakarta. Ada satu kalimat lagi. Ibu Anda waktu itu menetapkan satu syarat pemicu otorisasi. Setelah penerima manfaat menikah selama 3 tahun, ia dapat secara mandiri mengajukan permohonan untuk melihatnya. Aku menatap baris tulisan itu, jemariku terasa dingin. Aku sudah menikah 4 tahun. Artinya, aku sudah lama memiliki hak untuk tahu, hanya saja tidak ada yang pernah memberitahuku. Pusat Arsip Tua Kantor Notaris Jakarta berada di kawasan Kota Tua.
Gedungnya tidak tinggi, dindingnya sedikit bernoda. Aku mengambil cuti sehari, membawa KTP, kartu keluarga, surat kematian ibu, dan naskah tulisan tangan tua itu. Setelah memeriksa dokumen-dokumenku, petugas memintaku menunggu. Aku duduk di bangku panjang di koridor. Ponselku terus menyala. Baskara mengirim belasan pesan. Kamu pergi ke kantor notaris untuk apa? Apa yang Budi Santoso katakan padamu? Amira, jangan dimanfaatkan orang. Pesan terakhir berubah menjadi perintah. Sebelum jam 4 sore, pulang. Kita harus bicara. Aku tidak membalas. 2 jam kemudian, seorang arsiparis yang lebih tua membawaku ke sebuah ruang rapat kecil. Namanya Bapak Suryo. Saat melihatku, tatapannya berhenti sejenak. Anda sangat mirip dengan ibu Anda. Dadaku terasa sesak. Bapak kenal beliau? Pak Suryo mengangguk. Kirana Larasati adalah klien yang sangat istimewa di sini waktu itu. Beliau sakit parah, suaranya sudah hampir tidak keluar, tapi beliau bersikeras datang sendiri untuk mengurus penitipan hak ini. Ia mengeluarkan beberapa dokumen dari amplop coklat. Tepi kertasnya sudah menguning. Yang pertama adalah surat konfirmasi hak teknologi. Konfirmator. Kirana Larasati. Penerima manfaat. Amira Larasati. Isi penitipan. Model asli algoritma evaluasi kerusakan fonetik. Metode anotasi stratifikasi rehabilitasi suara. Logika pelatihan umpan balik klinis. Serta hak penamaan, hak lisensi, dan hak pembagian keuntungan komersial dari penggunaan turunan selanjutnya. Melihat tulisan-tulisan itu, mataku perlahan memanas. Saat ibuku meninggal, aku masih SMA. Semua kerabat mengatakan ia hanyalah seorang peneliti biasa di sebuah lembaga riset yang tidak pandai bersosialisasi. Naskah yang ia tinggalkan tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli. Aku memeluk buku catatan itu selama bertahun-tahun, mengira itu hanyalah kenang-kenangan. Ternyata, yang ia tinggalkan untukku bukanlah kenang-kenangan, melainkan kekuatan. Pak Suryo mengeluarkan dokumen kedua. Ada satu klausul khusus. Aku menerimanya. Di atasnya tertulis, jika setelah penerima manfaat menikah, pasangan atau perusahaan yang terafiliasi dengan pasangan menggunakan hasil teknologi terkait, penerima manfaat berhak meminta pengungkapan penuh ruang lingkup penggunaan dan dapat menelusuri kembali otorisasi serta keuntungannya. Jariku dengan lembut menekan baris itu. Perusahaan yang terafiliasi dengan pasangan. Cipta suara digital milik Baskara persis masuk dalam lingkup ini. Pak Suryo berkata, Ibu Anda waktu itu khawatir Anda masih terlalu muda dan mudah dibujuk untuk menyerahkan sesuatu, jadi beliau menetapkan syarat. Anda bisa mengajukan permohonan secara mandiri setelah menikah 3 tahun atau setelah berusia 30 tahun. Beliau bilang, pada saat itu, Anda seharusnya sudah mampu menilai siapa yang benar-benar tulus padamu. Tiba-tiba aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata, 11 tahun yang lalu, ibuku sudah melindungiku dari potensi kelicikan hati manusia di masa depan. Tapi aku tetap saja hampir tertipu. Aku memasukkan salinan dokumen ke dalam tas. Sebelum pergi, aku bertanya pada Pak Suryo, apakah dokumen-dokumen ini bisa dijadikan bukti? Pak Suryo berkata, tentu saja arsip notaris bisa. Jika Anda ingin memperjuangkan hak, saya sarankan cari pengacara yang fokus pada hak kekayaan intelektual. Dulu saat restrukturisasi lembaga riset, sebagian hasil penelitian diambil oleh perusahaan, dan ibu Anda tidak pernah setuju untuk mentransfer sepenuhnya. Masalah ini mungkin tidak hanya melibatkan Anda dan suami Anda. Saat aku keluar dari kantor notaris, matahari terasa sangat menyilaukan. Aku berdiri di anak tangga dan mengirim pesan ke Direktur Rumah Sakit. Pak Direktur, saya mengajukan pembentukan tim peninjauan ulang internal untuk proyek Cipta Suara. Semua catatan penggunaan yang terkait dengan naskah ibu saya dan aturan anotasi pribadi saya ingin memeriksanya sesuai prosedur. Direktur segera membalas, Amira, ini bukan masalah kecil. Kamu yakin? Aku menjawab, yakin. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah Baskara. Aku kembali ke apartemen kecil yang kubeli sebelum menikah. Apartemen ini kecil, dekat dengan rumah sakit, satu-satunya properti yang ditinggalkan ibuku setelah meninggal. Setelah menikah, Baskara selalu bilang tinggal di sini tidak pantas, jadi aku pindah ke rumah keluarga Wijaya. Selama 4 tahun, tempat ini hanya sesekali dibersihkan. Saat pintu terbuka, tercium bau debu tipis. Aku menyalakan lampu, melepas mantel, dan mulai membereskan sedikit demi sedikit. Aku mengeluarkan jas putih lama yang kusimpan di lemari, memasukkan naskah ibuku ke dalam kotak kedap air,
dan mengeluarkan foto pernikahan dari kantong kertas di sudut ruangan. Aku melihatnya sekilas, lalu memasukkannya kembali. Di foto itu, Baskara menunduk memasangkan cincin untukku, ekspresinya lembut. Saat itu, aku benar-benar mengira yang ia lihat adalah aku. Bukan sumber daya di tanganku, bukan stabilitas yang bisa kuberikan, bukan pula sikapku yang selalu mengalah tanpa batas. Pukul 9 malam, bel pintu berbunyi. Aku mengintip dari lubang intip. Baskara berdiri di luar. Ia jelas sudah mencariku cukup lama, rambutnya sedikit berantakan. Aku membuka pintu tanpa mempersilakannya masuk. Melihat lampu di dalam rumah menyala, keningnya berkerut dalam. "Kamu pindah ke sini?" "Untuk sementara," kataku. Ia menahan amarahnya. "Amira Larasati, sebenarnya apa maumu?" "Mengklarifikasi semuanya sebelum bercerai." Ia menatapku lekat. "Kamu sudah memeriksa berkas-berkas lama ibumu?" Aku tidak menyangkal. Wajahnya menjadi jelek. Budi Santoso benar-benar gila. Dia tahu betul masalah itu sudah bertahun-tahun berlalu dan tidak bisa diungkit lagi. Aku menangkap poin pentingnya. "Kamu tahu tentang ini?" Baskara terdiam. Melihat matanya, aku tahu jawabannya. "Kamu sudah lama tahu ibuku meninggalkan dokumen hak teknologi?" Keheningannya selama beberapa detik itu lebih jelas dari jawaban apapun. Rasa sakit yang tersisa di hatiku tertutup oleh sesuatu yang lebih dingin. "Sejak kapan kamu tahu?" Baskara berkata, "Sebelum kita menikah." Aku berpegangan pada kusen pintu, tiba-tiba merasa 4 tahun ini seperti sebuah drama yang sudah diatur. Dia mendekatiku, bilang mengagumi keprofesionalanku, bilang butuh bantuanku untuk implementasi di skenario medis, bilang kita cocok untuk menikah, bilang antara suami istri tidak perlu perhitungan. Ternyata, setiap langkahnya bukan kebetulan. Aku bertanya, "Jadi, kamu menikahiku karena warisan ibuku?" Dia langsung menyangkal. "Bukan, Amira." Awalnya aku benar-benar tidak tahu nilainya sebesar itu. Setelah perusahaan berkembang, aku baru sadar model ibumu dan umpan balik klinis di tanganmu sangat krusial. Aku tidak memberitahumu karena takut kamu berpikir yang tidak-tidak. Aku tersenyum kecil. "Kamu tidak memberitahuku tentang hak-hakku karena takut aku berpikir yang tidak-tidak?" Nada suara Baskara melunak. "Kita ini suami istri. Kalau perusahaan maju, kamu juga diuntungkan. Tapi di perjanjian cerai, kamu memintaku mengonfirmasi bahwa aku tidak punya hak apa-apa." Tatapannya kembali dingin. "Karena sekarang kamu sedang diprovokasi orang dan ingin menggunakan ini untuk mengancamku." Aku menatapnya, tiba-tiba merasa sangat asing. Dia bukannya tidak tahu apa yang telah kuberikan. Dia hanya dari awal sudah menganggap semua itu miliknya. Baskara melangkah maju. "Amira, aku bisa menaikkan kompensasi menjadi 3 miliar rupiah. Kamu tanda tangani, proyek Cipta Suara terus berjalan. Soal Diana, aku juga akan berusaha mengaturnya agar tidak mengganggumu." Aku bertanya, "Coba dengarkan apa yang kamu katakan. Kamu mau aku memberikan milikku kepadamu, lalu mengizinkan cinta pertamamu untuk tidak terlalu menggangguku?" Wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit rasa malu. "Amira Larasati, jangan membakar jembatan. Kamu bukan tipe orang yang akan merusak segalanya demi uang." Aku menatapnya. "Itu sebabnya kamu berani." Pintu tertutup di depannya. Dia tidak langsung pergi. Di balik pintu, suaranya terdengar rendah, "Kamu akan menyesal. Tanpa Cipta Suara, penelitianmu itu hanya tumpukan kertas." Aku bersandar di pintu, mendengarkan langkah kakinya menjauh. Lalu, aku membuka laptop, masuk ke sistem rumah sakit, dan mengunduh catatan panggilan antarmuka Cipta Suara selama 3 tahun terakhir, satu persatu, lengkap dengan nomor permohonan. Pukul 12 malam, aku menerima email anonim. Tidak ada subjek, hanya sebuah file kompresi bertuliskan audio asli kasus Diana Lestari. Aku tidak langsung membukanya. Aku menatap alamat email pengirim yang bersifat sementara itu, tiba-tiba menyadari ada seseorang di dalam Cipta Suara yang juga ketakutan. Masalah ini lebih dalam dari yang kuduga. Di dalam file kompresi itu ada 27 rekaman audio, masing-masing ditandai dengan tanggal. Yang paling awal adalah 2 tahun lalu, saat Diana baru kembali ke Indonesia. Aku memakai headphone dan mendengarkan suaranya. Suara itu tidak bisa dibilang baik, terdengar lelah dan tegang, tapi jauh dari separah yang ia perlihatkan. Di rekaman kedua, dia berbicara dengan seorang pria. Suara pria itu disamarkan, tapi aku masih bisa mengenali Baskara. Diana berkata, "Kalau menurut model Mbak Amira, kondisiku ini termasuk yang bisa menjalani rehabilitasi jangka panjang, kan?" Baskara menjawab, "Bisa. Dia akan membantumu menilainya."
Diana tertawa kecil. Apa dia tahu itu aku? Baskara terdiam selama 2 detik. Tidak tahu. Suara Diana melembut. Baskara, kamu baik sekali padaku. Aku melepas headphone. Ruangan itu sunyi senyap. Tadinya aku pikir yang paling menyakitkan adalah dia memaksaku bercerai demi Diana. Sekarang aku tahu, jauh sebelum itu, dia sudah menjadikanku dokter gratis untuk Diana. Aku terus mendengarkan. Di rekaman-rekaman berikutnya, ada percakapan Diana dengan Pak Tono yang membahas anotasi sampel. Diana bertanya, kasus ini kalau dimasukkan ke model, apa aku bisa dianggap sebagai pengguna rehabilitasi khusus cipta suara? Nanti saat promosi, pengalamanku bisa dikemas sebagai kisah pendiri yang menyelamatkan cinta pertamanya. Pak Tono berkata, Pak Baskara sepertinya tidak akan menulis begitu. Nanti tidak enak sama Bu Amira. Diana tertawa. Cepat atau lambat dia akan pergi. Baskara hanya terlalu baik hati, tidak tahu bagaimana cara memulainya. Kalimat itu sangat pelan, seperti jarum halus yang menusuk kulit. Tidak berdarah, tapi sakitnya terasa terus-menerus. Aku membuat 3 salinan dari semua audio. 1 di hard disk, 1 di cloud, dan 1 lagi kukirim ke email tim peninjauan ulang proyek rumah sakit. Lalu aku menulis garis waktunya. 2 tahun lalu, Diana kembali ke Indonesia. Baskara mulai memintaku mendengarkan audio dengan dalih pengguna uji coba. 1,5 tahun lalu, Cipta Suara Digital mendapatkan pendanaan penting pertama. Dalam dokumen pendanaan, deskripsi teknologi inti memuat istilah dari naskah ibuku. 1,5 tahun lalu, Cipta Suara bersiap untuk putaran pendanaan pra-IPO. Baskara mulai sering membahas masa tenang perceraian, kemandirian aset, dan bahkan memintaku menandatangani beberapa surat konfirmasi keuangan keluarga. 1 bulan lalu, Diana memastikan jadwal operasi di luar negeri. 3 hari lalu, Baskara secara resmi memaksaku bercerai. Ini bukan karena cinta yang tiba-tiba memudar. Ini adalah pemutusan hubungan yang terencana. Keesokan harinya, tim peninjauan ulang rumah sakit dibentuk. Direktur memanggilku ke ruangannya, wajahnya sangat serius. Amira, pihak Cipta Suara sudah menelepon pihak rumah sakit. Mereka bilang kamu sengaja menghentikan kerjasama karena masalah pernikahan. Aku bertanya, lalu apa kata pihak rumah sakit? Direktur menghela napas. Pihak rumah sakit tentu harus menyelidiki dengan jelas. Tapi kamu harus siap mental. Proyek ini melibatkan transfer teknologi riset dan kerja sama perusahaan, tekanannya tidak akan kecil. Aku mengangguk. Saya tahu. Direktur menatapku sejenak, nadanya melembut. Dulu kamu terlalu melindungi mereka. Di banyak dokumen, Cipta Suara menulisnya dengan sangat kabur. Jelas-jelas itu evaluasi klinis yang kamu lakukan, mereka menuliskannya sebagai kreasi bersama tim gabungan. Sekarang untuk memisahkannya tidak akan mudah. Aku berkata, meskipun tidak mudah, harus dipisahkan. Direktur memberiku sebuah formulir. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Perjanjian uji coba versi pertama 3 tahun lalu, kamu adalah penanggung jawab klinis. Tapi di lampiran yang diajukan pihak perusahaan, ada 1 dokumen rincian lisensi pribadi yang hilang. Apa kamu pernah menandatanganinya? Aku menerimanya dan melihat. Lampiran itu belum pernah kulihat. Tapi di kolom tanda tangan, tertera namaku dengan jelas, Amira Larasati. Tulisannya sangat mirip denganku, tapi goresan terakhirnya salah. Kebiasaanku, titik terakhir di namaku selalu melengkung ke dalam. Titik di situ melengkung keluar. Seseorang telah memalsukan tanda tanganku. Aku meletakkan formulir itu. Hatiku justru menjadi tenang. Jika ini hanya pengkhianatan cinta, aku masih akan merasa sakit. Jika ini menyangkut pemalsuan tanda tangan, ini bukan lagi urusan rumah tangga. Sore harinya, serangan balik dari Baskara datang. Akun resmi Cipta Suara Digital merilis sebuah pernyataan. Pernyataan itu tidak menyebut namaku, tapi setiap kalimatnya mengarah padaku. Baru-baru ini, seorang personel kerjasama perusahaan karena sengketa pribadi secara sepihak mengganggu jalannya proyek, menyebabkan penundaan demo investasi. Perusahaan berhak menuntut pertanggungjawaban pihak terkait. Kolom komentar dengan cepat dipenuhi spekulasi yang mengarah padaku. Beberapa akun kecil karyawan Cipta Suara mulai menggiring opini. Dengar-dengar istrinya bos bikin ulah karena mau cerai, menahan proyek perusahaan. Perempuan seperti ini mengerikan sekali. Kalau hubungan gagal, langsung menghancurkan karier. Pak Baskara merintis usaha tidak mudah, kenapa orang terdekatnya malah menusuk dari belakang? Malamnya, rekan kerjaku di rumah sakit juga melihatnya. Suster ini marah sampai wajahnya memerah.
Mereka keterlaluan. Jelas-jelas itu milik ibu. Aku berkata, jangan dibalas. Masa dibiarkan saja mereka memfitnah ibu? Aku menatap layar ponselku yang penuh dengan komentar. Semakin cepat mereka memfitnah, semakin sulit untuk ditarik kembali. Suster Rini tertegun. Aku tidak menjelaskan. Opini publik bukan tidak bisa digunakan, hanya saja tidak bisa dipakai sebelum semua bukti terkumpul. Malam itu, Ibu Ratna datang bersama beberapa kerabat keluarga Wijaya ke apartemenku. Ia menggedor pintu dengan keras, suaranya melengking, "Amira Larasati, keluar kamu sudah menghancurkan Baskara, masih berani sembunyi." Saat aku membuka pintu, ia mengangkat tangannya hendak menamparku. Aku menahan pergelangan tangannya. Ia terkejut. Dulu, ia mendorongku, memukulku, menunjukku sambil memakiku, aku tidak pernah melawan. Matanya langsung memerah. "Sekarang kamu berani melawan? Kamu masuk ke keluarga Wijaya selama 4 tahun? Aku menganggapmu seperti anak sendiri, begini caramu membalasnya?" Aku mengeluarkan ponsel, dan menekan tombol rekam. "Tante Ratna, mulai sekarang, sebaiknya kita menggunakan sebutan sesuai hubungan hukum kita." Ibu Ratna seperti ekornya diinjak. "Kamu panggil aku apa?" "Tante, putra Anda ingin menceraikan saya. Saya tidak punya kewajiban lagi untuk memanggil Anda ibu," kataku. Tetangga di koridor mulai keluar. Kerabat keluarga Wijaya ikut campur. "Amira, suami istri bertengkar jangan keterlaluan. Wajar kalau laki-laki punya teman dekat di luar. Baskara juga tidak menelantarkanmu. Kamu perempuan, sudah cerai masih cari gara-gara sama perusahaan mantan suami, mau ditaruh di mana mukamu?" Aku membuka pintu lebih lebar. "Bagus, kebetulan semua ada di sini. Saya hanya mau bertanya satu hal. Di lampiran lisensi pribadi yang diserahkan perusahaan Baskara ke rumah sakit 3 tahun lalu, tanda tangan saya itu siapa yang tanda tangan?" Koridor mendadak hening. Raut wajah Ibu Ratna berubah sekejap, dan sekejap itu berhasil kutangkap. Aku menatapnya. "Tante Ratna, Anda tahu?" Bibirnya bergetar, lalu suaranya meninggi. "Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Aku mengangguk. "Bagus. Besok saya akan mengajukan analisis tulisan tangan dan melapor ke polisi." "Siapa yang tanda tangan?" "Pelan-pelan kita cari tahu." Ibu Ratna langsung panik. Dia tidak takut aku bercerai. Dia takut masalah ini berubah dari aib keluarga menjadi kasus pidana. Dari luar kerumunan, Baskara berjalan cepat. Ia jelas datang terburu-buru, wajahnya pucat pasi. "Amira Larasati, matikan ponselmu." Aku tidak mematikannya. Ia merendahkan suara, "Kamu mau jadi tontonan semua orang?" Aku berkata, "Bukan aku yang menciptakan tontonan ini." Ia menatap lensa kamera, akhirnya tidak lagi memaksa. Diana muncul dari belakangnya, mengenakan mantel putih, matanya merah. "Mbak Amira, salahkan saja aku. Jangan sakiti Baskara dan Tante. Soal tanda tangan itu, mungkin hanya salah paham. Kalau Mbak lapor polisi, itu akan menghancurkannya." Aku menatapnya. "Bagaimana kamu tahu tanda tangan itu dipalsukan olehnya?" Wajahnya memucat. Baskara menoleh tajam. Bibir Diana bergerak, seolah sadar telah salah bicara. Kerabat di koridor juga terdiam. Aku mengarahkan lensa ponselku padanya. "Nona Diana, saya tadi hanya bilang lampiran lisensi. Saya tidak bilang tanda tangannya dipalsukan." "Dari mana Anda tahu?" Air mata Diana menggantung di pelupuk matanya, jatuh tidak jatuh pun serba salah. Malam itu, paku pertama akhirnya tertancap kembali pada mereka. Diana dengan cepat menemukan alibi. Ia bilang, ia hanya mendengar Baskara menyebutkannya di telepon tadi. Baskara langsung menyambung, "Benar, aku yang bilang." Mereka bekerja sama dengan sangat cepat, tapi semakin cepat, semakin terlihat seperti latihan. Aku tidak mengejar mereka saat itu juga, aku hanya menyimpan rekamannya. Keesokan harinya, setelah permohonan analisis tulisan tangan diajukan, aku pergi ke Cipta Suara Digital. Resepsionis melihatku dan sejenak bingung harus menghentikanku atau tidak. Dulu, setiap kali aku datang ke sini, semua orang memanggilku Bu Amira. Aku membantu mereka melatih customer service, merevisi deskripsi skenario medis untuk tim produk, bahkan pernah membelikan makan malam untuk departemen IT. Tapi sekarang, tatapan mereka seperti melihat sumber masalah. Aku berkata, "Saya mau bertemu Baskara." Resepsionis berkata dengan canggung, "Pak Baskara sedang rapat." Aku mengangguk. "Baik, saya tunggu." Aku duduk di sofa lobi. Belum sampai 10 menit, Pak Tono turun. Ia terlihat lebih kuyu dari sebelumnya.
Bu Amira, Pak Baskara sekarang benar-benar tidak bisa diganggu. Aku bertanya, kalau begitu, apa Anda bisa diganggu? Ia terkejut. Aku menyodorkan selembar kertas padanya. Ini daftar periksa penggunaan data dari rumah sakit. Anda direktur teknis, tolong konfirmasi sampel mana saja, aturan anotasi mana saja, dan iterasi model mana saja yang berasal dari lisensi pribadi saya. Pak Tono tidak mengambilnya. Bu Amira, saya ini hanya karyawan. Aku menatapnya. Karena itu saya meminta konfirmasi dari Anda dulu, bukan menuntut pertanggungjawaban dari Anda. Anda seharusnya tahu, memalsukan lisensi dan menggunakan data medis secara ilegal itu sifatnya berbeda. Kalau Anda jelaskan sekarang, Anda masih berstatus saksi yang kooperatif. Kalau sampai Baskara melimpahkan semua tanggung jawab ke Departemen Teknis, Anda yang akan jadi pelaksananya. Wajah Pak Tono memucat. Pak Baskara tidak akan. Ia berhenti di tengah kalimat, karena ia sendiri tidak yakin. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Baskara keluar, diikuti beberapa perwakilan investor. Diana juga ada di sana, duduk di kursi roda, lehernya dibalut syal, tampak begitu lemah seolah bisa pingsan kapan saja. Pemandangan ini jelas bukan kebetulan. Baskara melihatku, matanya menajam, tapi dengan cepat ia mengubah ekspresinya. Amira, kebetulan kamu di sini. Para investor juga ada. Ada beberapa hal yang lebih baik kita jelaskan langsung di depan semua orang. Aku menatapnya, tiba-tiba mengerti apa yang akan ia lakukan. Benar saja, di depan semua orang ia berkata, proyek Cipta Suara beberapa hari ini terganggu, terutama karena masalah pernikahan saya dengan istri saya. Emosinya sedang tidak stabil dan ada kesalahpahaman terhadap perusahaan. Diana mengangkat kepala perlahan, matanya berkaca-kaca. Mbak Amira, aku tahu Mbak membenciku. Tapi pasien tidak bersalah. Banyak orang sepertiku yang kehilangan suara sedang menantikan proyek ini. Setelah ia selesai bicara, seorang investor mengerutkan kening. Ibu, emosi pribadi seharusnya tidak mempengaruhi proyek medis. Aku mendengarkan, hatiku perlahan mendingin. Serangan balik Baskara kali ini sangat cerdik. Ia memposisikan dirinya sebagai pengusaha, Diana sebagai pasien, dan mendorongku menjadi istri yang lepas kendali karena perceraian dan menghambat pengobatan pasien. Ini jauh lebih efektif daripada sekadar memakiku sebagai perempuan jahat. Aku bertanya, Pak Baskara, Anda yakin mau membahas ini di depan investor? Baskara menatapku. Kamulah yang datang ke perusahaan. Baik. Aku mengeluarkan daftar periksa dari tasku. Kalau begitu, saya hanya punya 3 pertanyaan. Keningnya berkedut. Aku beralih ke para investor. Pertama, apakah model inti rehabilitasi suara yang Cipta Suara Digital tunjukkan kepada Anda semua menyertakan aturan anotasi pribadi saya dan logika umpan balik klinis? Tidak ada yang menjawab. Aku menatap Pak Tono. Bibir Pak Tono memutih. Baskara berkata dengan dingin, itu adalah hasil kerja tim perusahaan. Aku mengangguk. Kedua, apakah lampiran lisensi pribadi yang diserahkan perusahaan ke rumah sakit memiliki dokumen tanda tangan asli saya? Baskara berkata, tentu saja ada. Ketiga, aku mengangkat mata. Jika tanda tangan itu palsu, apakah Cipta Suara Digital masih memiliki dasar untuk terus menggunakan data terkait? Kalimat itu akhirnya mengubah raut wajah para investor. Baskara melangkah maju dengan cepat. Amira Larasati, jangan asal bicara. Aku meletakkan tanda terima pengajuan analisis di atas meja. Karena itu saya tidak memberikan kesimpulan. Saya hanya sudah mengajukan analisis. Kelemahan di wajah Diana nyaris tidak bisa dipertahankan. Ia memegang sandaran kursi roda, suaranya bergetar. Mbak Amira, kenapa Mbak harus menghancurkan proyek ini? Mbak tahu aku sebentar lagi akan operasi, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku menatapnya. Diana, apakah rencana pengobatanmu menggunakan model evaluasiku? Matanya berkelit. Saya tidak tahu urusan teknis. Aku mengeluarkan transkrip audio. Kalau begitu, kalimat ini, kamu mengakuinya tidak? Aku tidak memutar audionya, hanya meletakkan teksnya di atas meja. Diana, kalau menurut model Mbak Amira, kondisiku ini termasuk yang bisa menjalani rehabilitasi jangka panjang, kan? Baskara. Bisa. Dia akan membantumu menilainya. Diana. Apa dia tahu itu aku? Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Wajah Diana sepucat kertas. Baskara menatap transkrip itu, matanya akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Dari mana kamu dapat ini? Aku tidak menjawab. Sekarang, apakah Anda semua masih merasa ini hanya emosi pribadi saya? Perwakilan investor mengambil transkrip itu dan membacanya lama. Ia menoleh ke Baskara.
Pak Baskara, kenapa Anda tidak mengungkapkan hal ini sebelumnya? Jakun Baskara bergerak. Itu hanya komunikasi internal, tidak mempengaruhi kematangan teknologi. Aku mengingatkannya, kematangan teknologi ada pengaruhnya atau tidak, bukan Anda yang menentukan. Tiba-tiba Pak Tono angkat bicara. Pak Baskara, aturan anotasi Bu Amira memang modul yang diintegrasikan secara terpisah. Versi awal tanpanya, efeknya jauh lebih buruk. Baskara menatapnya tajam. Tono. Pak Tono menunduk, tapi tidak menarik kembali kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat keretakan di hadapan Baskara. Bukan keretakan emosional, melainkan keretakan aliansi kepentingan. Tapi Baskara tidak menyerah. Ia dengan cepat menenangkan diri. Baik, karena Amira bersikeras menempuh jalur hukum, maka perusahaan juga akan menuntut kerugian yang disebabkan oleh penghentian kerja sama secara sepihak olehnya. Jika putaran pendanaan Cipta Suara kali ini gagal, apa dia sanggup menanggungnya? Ia menatapku, matanya membawa tekanan yang familiar. Dulu, setiap kali ia menatapku seperti itu, aku akan mundur selangkah. Kali ini, tidak. Anda boleh menuntut. Aku merapikan dokumenku. Tapi mulai hari ini, siapapun di antara kalian yang menggambarkanku sebagai istri yang lepas kendali secara emosional, aku akan menyerahkan bukti lengkap ke rumah sakit, investor, dan pihak berwenang. Saat aku keluar dari gedung Cipta Suara, kakiku sebenarnya sedikit gemetar, bukan karena takut pada Baskara. Aku tahu dia pasti akan terus menyerang. Malam itu, namaku menjadi trending topik lokal. Judulnya sangat tidak enak dibaca. Istri pendiri proyek medis menggugat cerai, pengobatan pasien terancam terhambat. Di bawahnya, ada foto Diana di kursi roda. Ia menunduk, lehernya dibalut syal putih, tampak rapuh dan tak berdaya. Komentar hampir seluruhnya seragam. Istri sah sekecewa apapun jangan korbankan pasien dong. Minta uang boleh, tapi hancurkan proyek itu menjijikkan. Sesama perempuan kenapa harus menyakiti perempuan lain? Aku melihat komentar-komentar itu, telapak tanganku dingin. Kali ini, Baskara selangkah lebih maju. Ia mendorongku ke garis depan opini publik. Direktur rumah sakit juga menelepon. Amira, tekanan di rumah sakit sangat besar. Peninjauan ulang akan terus berjalan, tapi untuk sementara waktu, kamu cuti dulu 2 hari, hindari sorotan. Cuti. Inilah harganya. Aku meletakkan telepon, duduk di lantai apartemen kecilku, mendengar suara mobil lalu lalang di luar. Selama 4 tahun ini, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa terisolasi. Tapi aku tidak menangis lama. Aku membuka laptop, menyusun semua file audio Diana, waktu asli, sumber, dan nomor panggilan model ke dalam sebuah tabel. Pukul 2 pagi, Budi Santoso mengirim pesan. Ibu Amira, saya menemukan sesuatu. Sebelum Diana pergi ke luar negeri, ia pernah menandatangani surat kesepahaman kerja sama citra pribadi dengan lembaga investasi awal Cipta Suara. Dia bukan pasien murni. Aku menatap kalimat itu, rasa lelahku hilang seketika. Diana bukan datang untuk berobat. Dia adalah bagian dari cerita yang disiapkan Cipta Suara untuk IPO. Baskara menemaninya ke luar negeri bukan hanya karena cinta lama, tapi juga untuk menjadikannya pasien cinta pertama yang diselamatkan oleh teknologi dalam narasi pendanaan Cipta Suara. Dan aku, orang yang sebenarnya menyediakan teknologi dan logika klinis, harus ditendang keluar dengan bersih sebelum cerita itu resmi dikemas. Hari pertama cuti, wartawan datang ke rumah sakit. Mereka tidak bisa menemuiku, jadi mereka bertanya pada Suster Rini. Suster Rini mengirimiku pesan, saking marahnya sampai salah ketik beberapa kata. Bu Amira, mereka tanya apa ibu balas dendam ke masyarakat karena suami ibu jatuh cinta sama pasien? Menjijikkan sekali. Aku membalasnya, jangan ditanggapi. Lindungi dirimu sendiri. Aku tahu, itulah yang diinginkan Baskara. Dia ingin aku kehilangan kendali. Selama aku salah bicara satu kata saja di depan publik, emosi akan lebih mudah menyebar daripada bukti. Aku berada di apartemen sepanjang pagi, mengklasifikasikan ulang semua dokumen. Kategori pertama. Dokumen notaris ibuku, membuktikan sumber hak teknologi asli. Kategori kedua. Aturan anotasi dan catatan umpan balik yang kubuat selama bekerja di rumah sakit. Kategori ketiga. Log antarmuka dan email penggunaan hasil. Hasil ini oleh Cipta Suara Digital. Kategori keempat. Audio Diana dan petunjuk kerja sama Citra. Kategori kelima. Dokumen proses analisis pemalsuan tanda tangan. Saat dokumen-dokumen itu memenuhi meja, aku tiba-tiba menyadari satu hal.
Baskara terus memaksaku menandatangani perjanjian cerai dalam 3 hari bukan hanya karena operasi Diana mendesak. Itu karena uji tuntas putaran pendanaan Cipta Suara, berikutnya akan dimulai secara resmi 3 hari kemudian. Selama aku menandatangani surat konfirmasi tidak ada sengketa hak sebelum itu, Cipta Suara bisa mengklaim teknologi inti sebagai milik perusahaan sepenuhnya. Diana akan muncul sebagai pasien khusus yang disembuhkan oleh proyek tersebut. Ceritanya lengkap, valuasinya indah. Sekali aku tidak tanda tangan, semua kemasan mereka macet. Ini juga menjelaskan mengapa Baskara begitu terburu-buru. Dia tidak terburu-buru memberikan status pada cinta pertamanya. Dia terburu-buru menambal lubang paling berbahaya dalam cerita modalnya. Sore harinya, Budi Santoso mengajakku bertemu di sebuah kedai teh yang tenang. Ia tidak duduk terlalu dekat denganku. Kalimat pertamanya masih sama, saya tidak bisa mewakili Anda. Hari ini saya hanya menyerahkan fakta yang saya tahu kepada Anda. Aku mengangguk. Kenapa Anda bersedia bicara? Budi Santoso tersenyum pahit. Karena kemarin saya pulang dan memeriksa catatan lama yang ditinggalkan ayah saya. Dokumen penitipan hak ibu Anda dulu, beliau yang mengurusnya langsung. Ibu Anda sakit parah, tapi beliau memohon pada ayah saya. Jika suatu hari nanti ada yang mencoba membujuk Anda untuk melepaskan dokumen itu terlebih dahulu, tolong ingatkan Anda. Sampai di situ, jemarinya mengepal. Tapi aku hampir saja menjadi orang yang membujukmu menandatanganinya. Aku tidak menghiburnya. Setiap orang harus menghadapi pilihan mereka sendiri. Ia mengeluarkan sebuah salinan. Ini adalah surat kesepahaman antara Diana dan Star Capital waktu itu. Sebelum ia keluar negeri, Star Capital mendanai studinya dengan syarat, ia akan memprioritaskan kerja sama promosi dalam proyek komersial terkait vokal di masa depan. Star Capital juga merupakan investor utama dalam putaran pendanaan Cipta Suara kali ini. Setelah membacanya, punggungku perlahan terasa dingin. Jadi, Diana tidak tiba-tiba kembali ke Indonesia untuk mencari Baskara. Budi Santoso berkata, setidaknya dari sisi bisnis, kepulangannya dan masuknya ia ke dalam proyek Cipta Suara bukanlah kebetulan. Aku bertanya, apa Baskara tahu? Budi Santoso terdiam sejenak. Dia tidak hanya tahu. Dalam proposal pendanaan Cipta Suara putaran ini, ada satu alur cerita yang disebut memberi suara kembali pada yang kehilangan. Dan tokoh utamanya adalah Diana Lestari. Aku meletakkan dokumen itu. Lalu, aku di situ sebagai apa? Budi Santoso menatapku. Personel bantuan teknis awal. Aku tertawa. Istilah itu begitu bersih, mampu menghapus akumulasi belasan tahun kerja kerasku dan ibuku dalam sekejap. Budi Santoso melanjutkan, rencana awal mereka adalah setelah operasi Diana di luar negeri berhasil, mereka akan mengadakan konferensi pers. Baskara akan mengumumkan model baru Cipta Suara memasuki tahap komersialisasi. Diana akan tampil sebagai perwakilan pasien yang pulih. Jika Anda sudah menandatangani perjanjian cerai, Anda tidak lagi memiliki status untuk mempertanyakan kepemilikan hak. Aku bertanya, kalau aku tidak tanda tangan, mereka akan terus menekanmu dengan opini publik, membuatmu terlihat seperti orang yang memeras perusahaan. Jika perlu, mereka bisa saja menuntut balik Anda karena membocorkan rahasia dagang. Aku mengangguk. Inilah Baskara. Ia tahu kelemahanku. Aku takut mempengaruhi pasien, takut merepotkan rumah sakit, takut orang lain bilang aku membawa masalah pribadi ke pekerjaan. Jadi, ia menekan semua tekanan itu di titik-titik ini. Aku merapikan dokumen. Terima kasih. Budi Santoso menatapku, tak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang akan Anda lakukan? Aku berkata, biarkan mereka mengadakan konferensi persnya. Ia terkejut. Anda yakin? Itu kandang mereka. Aku melihat keluar jendela. Hanya di kandang sendiri baru ada penonton. 2 hari berikutnya, aku tidak memberikan respons publik. Hujatan di internet semakin menjadi-jadi. Baskara mungkin mengira aku tidak tahan lagi. Ia mengirimiku perjanjian baru. Kompensasi dari 800 juta menjadi 5 miliar rupiah. Tapi klausul tambahannya lebih kejam. Aku harus berjanji tidak akan dalam bentuk apapun mengungkapkan informasi terkait Cipta Suara digital kepada pihak ketiga, tidak akan lagi mengklaim kontribusi teknologi di masa lalu, tidak akan mengganggu pengobatan Diana dan kegiatan pendanaan Cipta Suara. Aku melihatnya, mengambil tangkapan layar, menyimpannya, lalu membalas. Kita bertemu untuk bicara. Baskara segera menelepon. Suaranya lebih lembut dari beberapa hari sebelumnya. Amira, aku tahu kamu orang yang cerdas. 5 miliar itu tidak sedikit. Kamu ambil uangnya.
Kita berpisah baik-baik. Aku bertanya, bagaimana dengan Diana? Ia berhenti sejenak. Dia hanya pasien. Kamu masih akan menemaninya ke luar negeri? Jadwal operasinya sudah ditetapkan. Aku berkata, kalau begitu, kita tanda tangan sehari sebelum konferensi pers. Baskara jelas merasa lega. Boleh. Aku mendengar suara Diana yang lembut dari seberang telepon. Baskara, apa Mbak Amira akhirnya sadar? Baskara merendahkan suara dan menjawabnya, iya. Aku tidak membongkar kebohongan mereka. Setelah menutup telepon, aku mengirim perjanjian baru itu ke pengacara yang benar-benar kupercayai, Ibu Anita Halim. Dia adalah kakak kelasku di universitas, yang kemudian fokus pada HKI dan kepatuhan medis. Saat aku mencarinya, setelah mendengar seluruh ceritanya, ia hanya berkata satu hal. Amira, akhirnya kamu sadar juga untuk mencari pengacara. Aku tersenyum saat itu. Dulu aku selalu merasa urusan rumah tangga tidak perlu sedingin ini. Anita berkata, kamu salah. Justru urusan rumah tangga yang paling membutuhkan ketenangan. Sehari sebelum konferensi pers, hasil awal analisis tulisan tangan keluar, tanda tangan di lampiran lisensi bukan tulisan tanganku. Pada saat yang sama, tim peninjauan ulang rumah sakit menemukan bahwa cipta suara digital dalam 2 kali iterasi model telah menggunakan data umpan balik klinis di luar lingkup yang diizinkan. Yang lebih krusial, sampel audio Diana diberi label internal sebagai kasus promosi nomor 1. Beberapa hasil ini cukup untuk mengubah keadaan. Tapi aku masih kekurangan satu kepingan terakhir. Pukul 10 malam sebelum konferensi pers, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bu Amira, bukan saya yang memalsukan tanda tangan itu, tapi saya tahu siapa orangnya. Besok sebelum konferensi pers, saya bisa bertemu dengan Anda. Di akhir pesan hanya ada 2 kata, Pak Tono. Pak Tono mengajak bertemu di parkiran belakang gedung Cipta Suara. Saat datang, ia memakai topi dan memegang sebuah map tua. Ia terlihat lebih kurus dari beberapa hari sebelumnya. Aku tidak turun dari mobil. Anita duduk di kursi pengemudi. Ia menyalakan perekam suara dan meletakkannya di konsol tengah. Pak Tono melihatnya dan jelas menjadi gugup. Aku berkata, ini pengacara saya. Setiap kata yang Anda ucapkan hari ini harus benar. Pak Tono mengangguk, tenggorokannya kering. Bu Amira, saya tidak mau masuk penjara. Anita berkata lugas, kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Pak Tono menyerahkan map itu padaku. Di dalamnya ada beberapa lembar email yang dicetak dan sebuah tangkapan layar rekaman CCTV. Pengirim email adalah Ibu Ratna, penerimanya adalah asisten Baskara. Isinya hanya 1 kalimat. Templat tanda tangan Amira ada di map lama di rumah. Urus sesuai instruksi Baskara, jangan sampai dia tahu, nanti dia banyak pikiran. Jariku berhenti di baris kalimat itu. Ibu Ratna. Aku sama sekali tidak terkejut. Di rumah keluarga Wijaya, kalimat yang paling sering ia ucapkan adalah, urusan keluarga tidak perlu terlalu jelas. Jadi, ia juga merasa mengambil templat tanda tanganku untuk melengkapi dokumen lisensi hanyalah mengurus saja. Suara Pak Tono bergetar. Waktu itu pihak rumah sakit mendesak untuk rincian lisensi pribadi. Pak Baskara bilang Anda terlalu sibuk, jadi meminta asisten untuk melengkapinya dulu dengan tanda tangan lama. Saya merasa itu tidak pantas. Tapi Tante Ratna juga bilang kalian suami istri, Anda pasti setuju. Anita bertanya, Anda terlibat? Pak Tono menunduk. Lampiran itu dibuat oleh asisten. Saya yang bertanggung jawab mengunggahnya ke dalam database proyek. Saya tahu ada yang salah, tapi saya tidak menghentikannya. Setelah selesai bicara, bahunya terkulai. Aku menatapnya tanpa membelanya. Diam juga merupakan pilihan. Pak Tono melanjutkan, ada satu hal lagi. Kasus Diana bukan pengobatan biasa. Masalah pita suaranya tidak separah yang dikatakan ke publik. Cipta Suara melakukan evaluasi operasi di luar negeri, untuknya demi menciptakan kontras sebelum dan sesudah pemulihan. Pihak Star Capital menuntut ceritanya harus cukup menyentuh. Aku bertanya, apa Diana tahu? Ia tersenyum pahit. Dia tahu lebih dari siapapun. Dia selalu ingin kembali ke panggung, tapi suaranya tidak bisa pulih seperti dulu. Star Capital berjanji, jika cerita Cipta Suara sukses sangsi, mereka akan mengemasnya sebagai duta amal pemulihan dan mendirikan studio pribadi untuknya. Ternyata begitu. Yang diinginkan Diana bukan hanya Baskara. Ia menginginkan rasa bersalah Baskara, sumber daya Cipta Suara, kemasan dari investor, dan posisi yang kutinggalkan. Terakhir, Pak Tono mengeluarkan sebuah USB flash drive. Di sini ada versi final presentasi konferensi pers.
Halaman 17 menuliskan asal-usul teknologi, mengatakan tim cipta suara mengembangkannya secara mandiri. Saya tahu, sekali halaman ini ditampilkan, semuanya benar-benar tidak bisa kembali lagi. Anita mengambil USB itu. Anda bersedia menjadi saksi? Wajah Pak Tono tampak bimbang. Saya bisa memberikan keterangan tertulis. Tapi bersaksi di depan umum. Saya masih harus mencari pekerjaan. Aku menatapnya. Pak Tono, Anda boleh takut. Tapi Anda harus mengerti. Baskara sekarang paling butuh satu orang untuk dijadikan kambing hitam. Menurut Anda, siapa orang itu? Wajahnya menjadi sangat pucat. Keesokan harinya, konferensi pers Cipta Suara Digital diadakan di sebuah hotel di pusat kota. Baskara tidak membatalkannya. Sebaliknya, ia membuatnya lebih megah karena ia mengira aku sudah bersedia menandatangani, tinggal proses formalitas terakhir. Aku juga datang. Bukan sebagai istri, melainkan sebagai personel terkait peninjauan ulang proyek rumah sakit dan penuntut hak, didampingi oleh Anita. Di pintu masuk, ada poster besar. Biarkan setiap suara yang hilang kembali didengar oleh dunia. Foto Diana ada di sampingnya. Ia mengenakan gaun putih, sedikit menunduk, seperti sekuntum bunga yang terluka namun tetap suci. Aku berdiri di depan poster itu selama beberapa detik. Anita bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Aku berkata, "Baik sekali." Ia menatapku. Aku menambahkan, mereka membangun panggungnya dengan sangat indah. Setelah konferensi pers dimulai, Baskara naik ke panggung. Lampu sorot menimpanya. Ia masih sepandai itu berbicara. Ia mengatakan perjalanan cipta suara tidaklah mudah, mengatakan tim berharap menggunakan teknologi untuk membantu lebih banyak pasien, mengatakan di balik setiap suara adalah kehidupan seseorang. Tepuk tangan penonton sangat meriah. Kemudian, ia mempersilakan Diana naik ke panggung. Diana didorong oleh staf dengan kursi roda. Saat Baskara membungkuk untuk membantunya, gerakannya sangat lembut dan terlatih. Kamera menyorot mereka. Diana mengambil mikrofon, suaranya serak namun jelas. Dulu saya mengira tidak akan pernah bisa bernyanyi lagi. Cipta suaralah yang memberiku harapan. Beberapa orang di bawah panggung menitikkan air mata. Aku duduk di baris ketiga, menatapnya. Ia melanjutkan, selama beberapa tahun ini, Baskara terus menyemangatiku. Dia bilang, kehilangan suara bukan akhir. Selama ada yang mau mendengarkanmu, kamu masih bisa memulai kembali. Sangat menyentuh. Jika aku bukan orang yang suaranya mereka curi, mungkin aku juga akan terharu. Presentasi beralih ke halaman 17. Asal-usul teknologi. Cipta Suara Digital secara mandiri mengembangkan model evaluasi kerusakan fonetik multidimensi. Anita menyentuh punggung tanganku dengan ringan. Aku berdiri. Beberapa orang di ruangan itu menoleh. Di atas panggung, Baskara melihatku, matanya berubah seketika. Pembawa acara secara naluriah mencoba mengendalikan situasi. Aku mengambil mikrofon. Pak Baskara, saya punya satu pertanyaan. Suara Baskara menjadi berat. Amira, ini konferensi pers. Ada apa-apa kita bicarakan secara pribadi? Aku berkata, Anda tadi bilang model inti dikembangkan secara mandiri oleh tim cipta suara. Kalau begitu, tolong jelaskan mengapa nama Kirana Larasati tidak muncul di asal-usul teknologi? Penonton terdiam sejenak. Wajah Baskara sedikit memucat. Jari-jari Diana mencengkeram mikrofon erat-erat. Aku melanjutkan. Dan tolong jelaskan juga, mengapa aturan anotasi klinis pribadi Amira Larasati dan data umpan balik rumah sakit ditulis sebagai hasil kerja tim perusahaan? Pembawa acara buru-buru berkata, Nyonya, mohon jangan mengganggu jalannya acara. Anita berdiri dan menyerahkan surat somasi. Kami tidak mengganggu jalannya acara. Kami secara resmi meminta Cipta Suara Digital untuk menghentikan publikasi konten promosi teknologi yang diduga tidak benar kepemilikannya. Suasana menjadi riuh. Perwakilan investor juga mengubah raut wajahnya. Baskara akhirnya angkat bicara, Amira, kamu harus membuat keributan di sini? Aku menatapnya. Aku sudah memberimu kesempatan untuk bicara secara pribadi. Kamu memberiku 3 hari untuk menandatangani pelepasan hak. Mata Diana kembali memerah. Mbak Amira, aku tahu Mbak membenciku. Tapi di bawah panggung ini ada banyak keluarga pasien. Mbak tidak bisa karena membenciku lalu menafikan proyek ini. Aku menoleh padanya. Diana, Anda selalu menggunakan status pasien di hadapan publik. Kalau begitu, apakah Anda bersedia memberitahu semua orang bahwa Anda pernah menandatangani surat kesepahaman kerjasama citra pribadi dengan Star Capital? Air mata di wajahnya berhenti mengalir. Aku menekan tombol pena remote.
Layar besar tiba-tiba beralih. Bukan presentasi cipta suara, melainkan halaman bukti yang sudah disiapkan tim Anita sebelumnya. Surat kesepahaman Star Capital. Nomor kasus Diana. Kasus promosi nomor 1. Transkrip audio. Tanda terima analisis pemalsuan lampiran lisensi. Setiap halaman tidak panjang, tapi cukup untuk membuat orang-orang di bawah panggung mengerti. Diana tidak bisa berdiri, tapi seluruh tubuhnya gemetar. Baskara berteriak ke meja kontrol, "Matikan." Tidak ada yang bergerak, karena Anita sudah mengirimkan materi yang sama ke email para investor, rumah sakit, dan media yang hadir. Aku mengambil mikrofon, suaraku tidak keras. Saya tidak menafikan pasien. Saya menafikan pihak yang menggunakan pasien untuk mengemas pendanaan, menggunakan hubungan pernikahan untuk menutupi pelanggaran hak, menggunakan tanda tangan palsu untuk mengubah hasil kerja orang lain menjadi miliknya. Wajah Baskara pucat pasi. "Kamu tahu ini akan menghancurkan cipta suara?" Aku menatapnya. "Cipta suara tidak dihancurkan olehku. Sejak lampiran palsu pertama itu, kamulah yang meletakkannya di tepi jurang." Beberapa wartawan mulai bertanya. "Pak Baskara, apa benar ada pemalsuan tanda tangan? Nona Diana, apakah Anda terlibat dalam pengemasan komersial? Ibu Amira, apa hubungan Anda dengan Kirana Larasati?" Kursi roda Diana mundur sedikit. Baskara mengulurkan tangan untuk membantunya, tapi ia secara naluriah menghindar. Gerakan itu sangat kecil, tapi tertangkap oleh kamera barisan depan. Aliansi mereka, untuk pertama kalinya, retak di depan umum. Konferensi pers terpaksa dihentikan. Saat aku keluar dari hotel, matahari di luar sangat terang. Judul trending topik di ponselku sudah berubah. Dari istri sah, menggugat cerai menjadi sengketa kepemilikan teknologi cipta suara digital. Aku tahu ini belum kemenangan. Ini hanyalah langkah pertama di mana mereka tidak bisa lagi menggunakan air mata pasien untuk menindasku. Perhitungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah konferensi pers, Baskara menghilang selama 12 jam. Diana tidak jadi berangkat ke luar negeri sesuai rencana. Situs web resmi Cipta Suara Digital menghapus video konferensi pers. Star Capital juga semalaman merilis pernyataan bahwa mereka akan menangguhkan putaran pendanaan untuk Cipta Suara, menunggu klarifikasi masalah kepemilikan hak dan kepatuhan sebelum melakukan evaluasi ulang. Aku tidak merayakannya. Karena keesokan paginya, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Baskara menggugat cerai. Sekaligus menuntut balik aku atas pelanggaran rahasia dagang dan pengungkapan materi perusahaan secara jahat, menuntut ganti rugi atas kerugian akibat pembatalan konferensi pers sebesar 30 miliar rupiah. Anita setelah membacanya tertawa dingin. Dia ingin menakut-nakutimu dengan gugatan. Aku bertanya, "Apa bisa berhasil?" Ia mengangkat kepala menatapku. "Tergantung kamu takut atau tidak." Aku berkata, "Aku takut." Anita tertegun. Aku meletakkan surat panggilan itu di meja. Aku takut tidak bisa membayar ganti rugi, takut pekerjaanku terpengaruh, takut rumah sakit merasa aku merepotkan, takut warisan ibuku pada akhirnya tetap tidak jelas. Aku berhenti sejenak, tapi aku lebih takut jika aku mundur sekarang. Setiap kali aku mendengar promosi Cipta Suara, aku akan teringat bagaimana aku diusir oleh mereka. Anita terdiam selama 2 detik. Rasa takut juga bisa dijadikan modal untuk berjuang. Kalimat itu lebih nyata dari penghiburan manapun. Setelah proses hukum dimulai, hidup menjadi sangat konkret. Aku harus menyiapkan bukti, bekerja sama dengan analisis tulisan tangan, menjawab pertanyaan dari pihak rumah sakit, dan menghadapi kontroversi yang terus bergulir di internet. Ada yang mulai mendukungku, ada juga yang terus menghujat, mengatakan aku menghancurkan proyek bagus, mengatakan aku cemburu pada Diana, mengatakan kegagalan pernikahan tidak seharusnya dijadikan ajang balas dendam karier. Aku tidak membaca satu persatu, hanya mengambil tangkapan layar dari setiap fitnah jahat sebagai bukti. Ini juga yang diajarkan Anita. Emosi akan berlalu, bukti akan tetap ada. Serangan balik kedua dari Baskara lebih kejam dari yang kuduga. Ia meminta bagian SDM perusahaannya mengirim surat ke rumah sakit, menyatakan bahwa selama bekerja sama, aku telah mengakses rahasia dagang Cipta Suara, dan meminta rumah sakit untuk menangguhkan partisipasiku dalam semua proyek penelitian terkait. Pada saat yang sama, ia mengambil sebagian dari riwayat obrolan di mana aku membantunya merevisi proposal dan mempublikasikannya secara online. Dalam tangkapan layar itu, aku pernah mengatakan hal-hal seperti, arah ini bisa digunakan, aku bantu rapikan, ajukan saja atas nama perusahaan kalian dulu. Jika hanya dilihat dari kalimat-kalimat itu,
memang terlihat seolah aku secara sukarela menyerahkan hasil kerjaku kepada Cipta Suara. Opini publik mulai goyah lagi. Ternyata dulu dia setuju ya. Baru sekarang setelah cerai diungkit-ungkit. Suami istri merintis usaha itu rumit, jangan pura-pura jadi korban. Dia sendiri yang bilang ajukan atas nama perusahaan. Di internal rumah sakit juga mulai ada suara-suara sumbang. Ada yang merasa aku telah merepotkan pihak rumah sakit. Direktur kembali memanggilku untuk bicara. Kali ini, ekspresinya lebih muram dari sebelumnya. Amira, rumah sakit tidak akan gegabah memberimu sanksi. Tapi kamu memang perlu menjelaskan mengapa dulu kamu mengizinkan Cipta Suara mengajukan atas nama perusahaan. Aku duduk di kantornya, jari-jariku di atas lutut. Pertanyaan ini menyentuh titik paling memalukan bagiku. Mengapa aku mengizinkan? Karena saat itu Baskara berkata, suami istri tidak perlu perhitungan. Dia berkata, perusahaan baru mulai. Tidak tahan dengan birokrasi yang berbelit-belit. Dia berkata, tunggu proyek stabil, namamu pasti akan kucantumkan. Dia berkata, membantuku sama dengan membantu keluarga kecil kita. Aku percaya. Jadi aku berulang kali melonggarkan batasan. Bukan hanya dia yang merebutnya, tapi juga ada bagian yang kulepaskan dengan tanganku sendiri. Aku berkata pada direktur, saya akui, kesadaran hukum saya saat itu lemah, dan saya tidak menangani batasan kerjasama dengan baik. Ini adalah tanggung jawab saya. Tapi saya tidak pernah memberikan otorisasi untuk pemalsuan tanda tangan, dan tidak pernah melepaskan hak teknologi ibu saya maupun pribadi saya. Direktur menatapku lama. Akhirnya ia berkata, tulis penjelasan ini. Semakin jujur, semakin kuat posisimu. Malam itu, aku menulis penjelasan panjang. Tanpa mengasihani diri, tanpa menghindar. Aku mengakui kesalahanku dalam menilai batas profesional dalam hubungan pernikahan, mengakui pernah membantu Cipta Suara atas dasar kepercayaan suami istri, dan mengakui tidak segera menuntut pencantuman nama dan konfirmasi tertulis. Tapi pada saat yang sama, aku menjelaskan dengan tegas. Bantuan tidak sama dengan transfer permanen, kepercayaan tidak sama dengan pelepasan hak, dan hubungan pernikahan tidak sama dengan izin untuk memalsukan tanda tangan. Setelah selesai menulis, aku tiba-tiba merasa lega. Dulu aku selalu takut mengakui kesalahanku, takut jika mengaku, orang lain akan bilang, salah sendiri. Tapi sekarang aku tahu, menjadi sadar bukan berarti membuktikan diri tidak pernah berbuat salah. Menjadi sadar adalah akhirnya berhenti menukar kesalahan dengan ilusi. Hari ketiga, hasil resmi analisis tulisan tangan keluar. Tanda tangan di lampiran lisensi bukan tulisan tanganku. Di hari yang sama, Pak Tono menyerahkan keterangan tertulis. Ia mengonfirmasi bahwa Baskara mengetahui lampiran itu tidak ditandatangani langsung olehku, mengonfirmasi bahwa Ibu Ratna pernah memberikan templat tanda tanganku, dan mengonfirmasi bahwa tim teknis Cipta Suara telah lama menggunakan aturan anotasi pribadiku. Dengan keterangan ini, dasar tuntutan balik Baskara mulai goyah. Tapi ia tidak berhenti. Ia datang menemuiku. Hari itu hujan gerimis. Di bawah apartemenku, ia berdiri di samping hujan, sebagian tubuhnya basah. Aku pulang kerja dan melihatnya, langkahku terhenti. Ia terlihat lebih kuyu dari sebelumnya, matanya merah. Amira, kita perlu bicara. Aku berkata, biar pengacara yang bicara. Ia tersenyum pahit. Haruskah kita menjadi seperti ini? Aku menatapnya. Pertanyaan ini terlambat. Bukan kita yang menjadi seperti ini. Kamu sudah lama seperti ini, hanya saja aku baru melihatnya sekarang. Baskara memejamkan mata. Aku akui, caraku mengurus tanda tangan itu salah. Tapi Cipta Suara bukan hanya hasil jerih payahku seorang. Kamu memaksanya berhenti, itu juga tidak ada untungnya bagimu. Jadi? Tanyaku. Ia berkata, aku bisa memberimu hak penamaan. Aku bisa memberimu sebagian kompensasi, perceraian juga bisa sesuai dengan syaratmu. Tapi jangan lanjutkan tuntutan pidana, jangan libatkan Diana. Diana. Sampai saat ini, ia masih memikirkan Diana. Aku bertanya. Di matamu, aku ini sebenarnya apa? Baskara terdiam. Tetesan hujan jatuh ke tanah, memercikkan air. Lama sekali, ia berkata, aku berutang padanya. Aku berkata, kamu berutang padanya, jadi kamu mencuri dariku? Wajahnya memucat. Bukan mencuri. Lalu apa? Aku bertanya. Kamu menikahiku, menyembunyikan dokumen ibuku. Kamu menggunakan modelku untuk mengobatinya. Kamu menyuruh ibumu mengambil templat tanda tanganku. Kamu memaksaku menandatangani pelepasan hak dalam 3 hari. Baskara,
semua ini di mulutmu tidak disebut mencuri, lalu disebut apa? Ia akhirnya tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba aku tidak ingin mendengar penjelasannya lagi. Pergilah. Ia melangkah maju. Amira, aku tahu kamu membenciku. Tapi pernahkah kamu berpikir, jika cipta suara bangkrut, teknologi ibumu juga akan terseret ke dalam lumpur? Apa kamu ingin warisannya menjadi sebuah skandal? Aku menatapnya. Inilah keahlian Baskara. Ia selalu tahu di mana harus menusuk. Ibuku adalah kelemahanku. Ia mengemas kesalahannya sendiri menjadi seolah-olah itu adalah kerugian bagi warisan ibuku. Dulu aku akan terjebak oleh kalimat ini. Sekarang tidak lagi. Aku berkata, warisan ibuku tidak takut diperiksa. Yang takut diperiksa itu kamu. Kelembutan terakhir di mata Baskara menghilang. Amira Larasati, kamu benar-benar ingin memojokkanku? Aku berkata dengan tenang, jalan ini kamu yang buat sendiri. Setelah ia pergi, aku berdiri di bawah cukup lama. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa bebas. Beberapa hubungan, setelah dikoyak, isinya bukan kelegaan, melainkan luka yang sudah lama membusuk. Tapi malam itu, aku membuat sebuah keputusan. Aku secara resmi menyerahkan bukti pemalsuan tanda tangan dan materi terkait ke polisi, tidak lagi hanya sebagai sengketa perdata. Siapa yang harus bertanggung jawab, biarlah bertanggung jawab. Setelah polisi turun tangan, Ibu Ratna yang pertama kali tidak tahan. Setelah dipanggil untuk dimintai keterangan, kerabat keluarga Wijaya mulai meneleponku lagi. Kali ini, mereka tidak lagi memakiku. Mereka memohon padaku. Kakak ipar berkata, Amira, orang tua tidak mengerti hukum. Dia hanya terlalu sayang pada anaknya. Jangan diperpanjang. Sepupu berkata, kalian cerai ya cerai saja, kenapa harus membuat Ibu Baskara punya catatan kriminal? Bahkan ayah Baskara, Bapak Guntur, yang sudah lama tidak berkomunikasi, meneleponku. Suaranya lelah. Amira, ini Baskara yang brengsek. Om mewakilinya minta maaf padamu. Bisakah kamu memberi Ibu Ratna kesempatan? Aku bertanya, Om, siapa yang mengambil templat tanda tangan itu? Ia terdiam. Aku melanjutkan. Setelah lampiran palsu itu diunggah, apakah Om tahu? Napas di seberang telepon menjadi berat. Akhirnya ia berkata, saya tidak terlibat. Jadi Om tahu? Ia tidak menyangkal. Tiba-tiba aku teringat, di tahun pertama pernikahan kami, Bapak Guntur pernah berkata di meja makan, Amira, hasil riset di lembaga itu kalau dipegang perorangan tidak ada gunanya, harus lewat perusahaan baru bisa besar. Saat itu aku mengira ia hanya sekadar bicara tentang industri. Sekarang kalau dipikir-pikir, ia sudah lama tahu tentang warisan ibuku. Setiap orang di keluarga Wijaya tahu. Hanya aku yang tidak tahu. Inilah yang paling menusuk. Mereka bukan bertindak spontan. Mereka semua diam bersama. Selama penyelidikan polisi, Diana akhirnya menghubungiku secara proaktif. Ia mengajak bertemu di sebuah kafe dekat rumah sakit. Awalnya aku tidak mau pergi. Anita bilang, pergi saja, asalkan direkam. Diana terlihat lebih kuyu daripada saat konferensi pers. Sialnya tidak terpasang. Suaranya terdengar lebih normal daripada di depan publik. Kalimat pertamanya saat melihatku adalah, kamu menang. Aku duduk. Kalau kamu hanya mau bilang ini, aku tidak punya waktu. Ia tersenyum, senyum yang penuh kelelahan. Amira Larasati, apa kamu pikir aku ini sangat jahat? Aku tidak menjawab. Ia mengaduk kopi di cangkirnya. Beberapa tahun di luar negeri tidak seindah yang kalian bayangkan. Setelah suaraku rusak, dosen tidak lagi memperhatikanku, agensi juga tidak mau aku lagi. Orang-orang dari Star Capital mendatangiku, bilang ceritaku bisa dijadikan proyek. Aku setuju. Aku berkata, jadi kamu kembali mencari Baskara. Dia yang lebih dulu mencariku, Diana mengangkat mata. Dia bilang, dia selalu merasa berutang padaku. Dulu, kalau bukan karena perjodohan keluarga, dia tidak akan putus denganku. Aku mendengarkannya tanpa banyak emosi. Baskara memang akan berkata seperti itu. Ia butuh alasan yang romantis untuk memperindah kebimbangannya. Diana melanjutkan, awalnya aku hanya ingin meminjam cipta suara untuk memulihkan suaraku. Belakangan aku sadar, kamulah orang yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari proyek itu. Ia berhenti sejenak. Aku cemburu padamu. Kalimat itu justru membuatku sedikit terkejut. Diana menatapku. Kamu punya pekerjaan yang stabil, kemampuan profesional, status sebagai Nyonya Wijaya. Baskara di mulutnya bilang kamu membosankan, tapi setiap hari ia pulang, ada yang menyisakan lampu untuknya. Proyek bermasalah,
ada yang membantunya menanganinya. Bahkan ibunya sakit pun ada yang merawat. Saat itu aku berpikir, kenapa harus kamu? Aku berkata, jadi kamu ingin mengambilnya. Matanya memerah. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Aku bukan barangmu yang hilang. Wajah Diana menegang. Aku menatapnya. Baskara juga bukan. Dia pernah memilihmu, juga pernah memilihku. Tapi kamu dan aku seharusnya tidak saling menyalahkan atas pilihannya. Ia menoleh rekondu karekanduma. Rekonu rekan sebuah perekam suara dari tasnya. Di sini ada percakapanku dengan manajer proyek Star Capital. Mereka dengan jelas mengatakan butuh kamu menandatangani pelepasan hak sebelum konferensi pers, kalau tidak ceritanya tidak bisa syangshi. Aku tidak langsung menerimanya. Kenapa memberikannya padaku? Ia tersenyum, sedikit getir, karena Baskara bersiap melimpahkan semua tanggung jawab padaku. Dia bilang, aku yang menyesatkannya. Aku yang terlalu ingin kembali ke panggung, sehingga membuatnya hilaf sejenak. Ia mengangkat kepala, matanya akhirnya tidak lagi berair dan lemah. Amira Larasati, aku tidak mau menjadi kambing hitamnya. Ini sangat nyata. Bukan karena hati nurani, melainkan karena kepentingan yang pecah. Aku mengambil perekam itu. Kamu bersedia menjadi saksi? Diana terdiam lama. Jika itu bisa membuatku keluar dari sebagian masalah ini. Aku berkata, itu urusanmu dengan pengacaramu. Aku hanya butuh fakta. Ia mengangguk. Sebelum pergi, ia tiba-tiba memanggilku. Amira Larasati. Aku menoleh. Ia berkata, Baskara sebenarnya sudah lama tahu kamu penting. Dia hanya merasa kamu tidak akan pergi. Aku berkata, kalimat itu seharusnya kamu sampaikan padanya. Ia menggeleng. Dia tidak akan mendengarkan sekarang. Dia masih merasa, selama cipta suara bisa diselamatkan, cepat atau lambat kamu akan kembali ke meja perundingan. Aku tidak bicara, karena itu memang seperti Baskara. Ia tidak takut kehilangan perasaan. Ia takut kehilangan kendali. 2 minggu berikutnya, rantai bukti semakin lengkap. Dokumen notaris membuktikan hak ibuku, catatan rumah sakit membuktikan kontribusi pribadiku, laporan analisis membuktikan pemalsuan tanda tangan, keterangan Pak Tono membuktikan pengetahuan internal cipta suara, dan rekaman Diana membuktikan adanya kaitan antara pengemasan investor dengan paksaan penandatanganan. Baskara mulai benar-benar panik. Ia tidak lagi hanya mengirim somasi, ia mulai mengirimiku pesan-pesan panjang. Amira, aku akui aku salah. Waktu itu aku terlalu ingin perusahaan ini maju, banyak hal yang tidak kutangani dengan baik. Kamu mau saham, kita bisa bicara. Kamu mau permintaan maaf publik, aku juga bisa. Tapi jangan sampai cipta suara mati. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa membalas. Dulu, yang paling kuinginkan hanyalah pengakuannya bahwa aku penting. Tapi sekarang, saat ia mengakuinya, aku hanya merasa terlambat. Tepat di hari mediasi prasidang, Baskara akhirnya duduk berhadapan denganku. Ia sangat kurus, matanya hitam legam. Ibu Ratna tidak datang, pengacaranya yang datang. Diana juga tidak datang, ia menyerahkan keterangan tertulis. Mediator berharap kami membahas perceraian terlebih dahulu. Baskara menatapku dan berkata, Amira, rumah untukmu, sebagian besar tabungan juga untukmu. Saham cipta suara yang kumiliki secara pribadi juga bisa kuberikan padamu 5%. Anita bertanya padaku dengan suara pelan, bagaimana menurutmu? Aku menatap Baskara. Ia mungkin mengira memberikan sebanyak ini adalah konsesi yang sangat besar. Padahal, itu semua bukan pemberian. Aku berkata, aku tidak mau saham cipta suara. Baskara tertegun. Anita juga menatapku. Aku melanjutkan, aku menuntut cipta suara berhenti menggunakan bagian model yang melanggar hak, secara publik mengoreksi sumber teknologi, membayar biaya lisensi sesuai dengan lingkup penggunaan historis. Jika ingin terus menggunakan di masa depan, kita negosiasikan lisensi baru. Harta Gonogini dibagi sesuai hukum. Pemalsuan tanda tangan dan penggunaan data ilegal, tanggung jawab apa yang harus dipikul, kita selesaikan sesuai prosedur hukum. Wajah Baskara menjadi jelek. Kamu tahu apa artinya menghentikan model itu? Tahu perusahaan bisa tidak bertahan? Itu masalah perusahaan. Ia menatapku, matanya sedikit merah. Amira, kamu benar-benar tidak punya perasaan lama sama sekali? Aku terdiam beberapa detik. Aku pernah punya. Sampai hampir kehilangan diriku sendiri. Ia tertegun. Saat aku bangkit, ia tiba-tiba berkata dengan suara rendah, aku menyesal. Kalimat itu akhirnya datang. Tidak ada rasa sakit yang kubayangkan, juga tidak ada kelembutan yang kuharapkan.
Aku hanya menunduk menatapnya sekilas. Kamu menyesal karena semuanya terbongkar, bukan karena telah menyakitiku. Wajahnya perlahan menjadi abu-abu. Kali ini, aku tidak menunggu jawabannya. Penyelesaian cipta suara lebih lambat dari penyelesaian pernikahan. Perusahaan tidak bisa langsung bangkrut, juga tidak bisa hanya membayar ganti rugi. Rumah sakit menghentikan proyek kerja sama awal, menuntut cipta suara menyerahkan laporan penggunaan data lengkap. Star Capital menarik diri dari putaran pendanaan, investor lain menuntut Baskara membeli kembali sebagian saham investasi awal mereka. Arus kas cipta suara langsung menipis. Pak Tono mengundurkan diri dan bekerja sama dalam penyelidikan. Ibu Ratna, karena memberikan template tanda tangan dan kesaksian yang tidak konsisten, diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Baskara setiap hari sibuk bertemu pengacara, bertemu investor, menenangkan karyawan. Ia akhirnya menjalani hidup tanpa ada aku yang menopangnya. Dulu, ia hanya perlu bilang, "Amira, tolong lihat ini," dan aku akan begadang membantunya mengurus penjelasan klinis, umpan balik pengguna, dan pernyataan etis. Sekarang, setiap dokumen harus ia hadapi sendiri. Istilah yang salah akan dikembalikan oleh rumah sakit, masalah kepemilikan hak akan dikejar oleh pengacara, promosi pasien akan dipertanyakan oleh media. Ia akhirnya sadar. Hal-hal yang dulu ia sebut sedikit membantu itu, setiap sedikitnya menopang fondasi cipta suara. Tapi sudah terlambat. Sebelum putusan cerai keluar, Baskara menemuiku sekali lagi. Kali ini di depan kantor urusan agama. Masa tenang kami sudah lewat. Aku membawa dokumenku dan berjalan masuk. Ia berdiri di anak tangga, memegang dompet paspor lama yang dulu kuberikan. Ia berkata, "Amira, aku tidak jadi menemani Diana ke luar negeri." Aku berkata, "Aku tahu. Diana sudah bernegosiasi sendiri dengan Star Capital untuk menyelamatkan dirinya. Baskara ingin membantunya pun mungkin sudah tidak sanggup." Ia tersenyum pahit. "Dulu aku selalu merasa kamu tidak membutuhkanku." Diana berbeda, saat ia menatapku, seolah-olah aku adalah satu-satunya sandarannya. Aku menatapnya. Kalimat itu sangat menyedihkan. Ia menganggap dibutuhkan sebagai cinta, menganggap diberi segalanya sebagai hal yang wajar. Jadi, saat Diana menunjukkan kelemahan, ia merasa dirinya hebat. Saat aku menanggung semuanya dalam waktu lama, ia merasa aku tidak butuh penghargaan. Suara Baskara sangat pelan. Beberapa waktu ini, aku pulang ke rumah. Kulkas kosong, obat ibu berantakan, kucing tidak ada yang memberi makan. "Dulu, semua ini kamu yang urus." Aku tidak pernah bertanya. Aku berkata, Ia mengangkat kepala menatapku, matanya akhirnya menunjukkan rasa malu yang sesungguhnya. Perusahaan juga. Setiap kali presentasi di depan investor, aku selalu mengira aku yang hebat dalam bicara. Belakangan, saat mereka menanyakan detail klinis, batasan model, sumber kepatuhan, aku baru sadar, dulu kamulah yang menahan semua pertanyaan sulit itu untukku. Aku tidak menimpali. Ia melanjutkan, "Aku tidak minta kamu kembali. Aku tahu kamu tidak akan mau. Aku hanya ingin bilang, maaf." 3 kata itu seperti koin yang terlambat jatuh di konter yang sudah tutup. Aku berkata, "Aku menerima permintaan maafmu, tapi tidak akan menarik tuntutan apapun." Matanya memerah. "Aku tahu. Kami masuk bersama untuk mengurus prosedur." Saat petugas memeriksa informasi dan bertanya apakah kami bercerai secara sukarela, aku menjawab, "Sukarela." Baskara berhenti sejenak, lalu juga berkata, "Sukarela." Cap tercetak. Pernikahan 4 tahun berakhir hanya dalam belasan menit. Saat keluar dari kantor, langit mendung, tidak hujan. Baskara berdiri di depan pintu, tidak langsung pergi. "Amira." Aku menoleh. Ia menyodorkan dompet paspor itu. "Ini, ku kembalikan." Aku tidak menerimanya. Barang yang sudah diberikan tidak perlu dikembalikan. Simpan saja, atau buang. Tangannya tergantung di udara. Aku tidak lagi menatapnya. Sore itu, Cipta Suara Digital merilis pernyataan koreksi publik. Pernyataan itu mengakui bahwa dalam pengembangan model awal, mereka menggunakan hasil penelitian asli Ibu Kirana Larasati dan aturan anotasi klinis Ibu Amira Larasati, mengakui adanya kelemahan signifikan dalam manajemen lisensi terkait, meminta maaf secara publik kepadaku, dan menangguhkan penggunaan komersial modul yang melanggar hak. Pernyataan itu ditulis dengan sangat terkendali, tapi sudah cukup. Karena untuk pertama kalinya, nama aku dan ibuku diletakkan kembali di tempat yang semestinya. Setelah pernyataan itu dirilis, arah angin di internet berubah total. Ada yang meminta maaf padaku,
Ada yang membandingkan sebelum dan sesudah konferensi pers, ada yang bilang, ternyata dia bukan menghancurkan proyek, dia mengambil kembali suaranya sendiri. Aku tidak membagikan ulang. Aku hanya mencetak pernyataan itu, dan meletakkannya di samping naskah ibuku. Malamnya, Suster Rini mengirimiku sebuah foto. Di papan pengumuman rumah sakit, terpampang hasil peninjauan ulang internal, aku tidak melanggar aturan membocorkan data rumah sakit. Masalah batas kerja sama proyek yang tidak jelas akan diperbaiki oleh rumah sakit dengan menyempurnakan sistem. Pada saat yang sama, jadwal praktikumku dipulihkan. Suster Rini mengirim serangkaian emoji tanda seru. Bu Amira, akhirnya ibu bisa kembali bekerja. Aku menatap layar dan tersenyum lama. Bukan karena aku mengalahkan semua orang, tapi karena aku akhirnya kembali ke posisiku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi Pak Suryo. Ia memberiku sebuah map arsip baru. Ini adalah salinan setelah Anda mengajukan pendaftaran tambahan. Mulai sekarang, hak atas hasil karya ibu Anda dan kontribusi pribadi Anda akan masuk ke dalam arsip yang lengkap. Aku menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Pak Suryo menatapku dan berkata dengan lembut, dulu, yang paling dikhawatirkan ibu Anda adalah Anda terlalu perasa. Beliau bilang, waktu kecil, kalau ada yang merebut mainanmu, kamu malah takut orang itu menangis. Aku menunduk dan tersenyum. Beliau benar. Lalu sekarang, aku berpikir sejenak. Sekarang, kalau ada yang menangis, aku akan lihat dulu. Apa yang di tangannya itu milikku atau bukan? Pak Suryo juga tersenyum. Saat meninggalkan pusat arsip, aku bertemu Budi Santoso di depan pintu. Ia sepertinya sengaja menungguku. Ibu Amira, ayah saya menitipkan pesan untuk Anda. Beliau bilang, beliau sangat menyesal tidak bisa menemukan Anda lebih cepat waktu itu. Aku menggeleng. Orang yang seharusnya memberitahuku bukanlah kalian. Budi Santoso mengangguk. Saya tahu. Ia memberiku sebuah kartu nama. Di masa depan, jika Anda butuh bukti data yang tidak termasuk dalam lingkup konflik kepentingan, saya bisa membantu. Aku menerimanya. Terima kasih, tapi pengacara saya sangat baik. Ia tersenyum kecil. Terlihat, dalam cerita ini, tidak ada pangeran baru yang datang dari langit, juga tidak ada yang bisa menyelesaikan semuanya untukku dalam sekejap. Setiap lembar materi aku cari sendiri, setiap langkah aku jalani sendiri, hasil akhir persidangan keluar 3 bulan kemudian. Baskara tidak dipenjara. Realita bukanlah novel di mana satu kalimat kirim ke penjara bisa menyelesaikan segalanya. Tapi ia menanggung tanggung jawab yang sesuai atas pemalsuan lampiran lisensi dan masalah kepatuhan perusahaan. Ibu Ratna juga mendapat sanksi karena terlibat dalam penyediaan templat tanda tangan dan memberikan keterangan palsu. Cipta Suara Digital diperintahkan untuk melakukan perbaikan, modul yang melanggar hak ditarik dari peredaran, dan biaya penggunaan historis masuk ke dalam proses ganti rugi perdata. Setelah Star Capital menarik investasi, Cipta Suara memberhentikan hampir setengah timnya. Baskara menjual apartemen mewahnya untuk membayar utang perusahaan dan sebagian ganti rugi. Hasil ini tidak dramatis, tapi sangat nyata. Nyata sampai setiap orang harus perlahan-lahan membayar harga untuk tanda tangan yang pernah mereka buat, kebohongan yang pernah mereka ucapkan, dan keheningan yang pernah mereka setujui. Diana tidak pernah muncul lagi di depan publik. Setelah memberikan bukti, hubungannya dengan Star Capital juga retak. Belakangan aku dengar ia pindah ke sebuah kota di selatan, menjadi guru vokal. Suaranya tidak pulih sepenuhnya, tapi cukup untuk mengajar. Ia pernah mengirimiku satu pesan. Aku tidak akan lagi menggunakan posisi orang lain untuk membuktikan bahwa aku berharga. Aku tidak membalas. Beberapa orang tidak perlu dimaafkan, bisa keluar dari kehidupan masing-masing sudah merupakan akhir yang terbaik. Baskara terakhir kali mencariku adalah saat perjanjian ganti rugi selesai ditandatangani. Kami bertemu di bawah kantor firma hukum. Ia mengenakan mantel abu-abu tua, tubuhnya sangat kurus, tapi lebih tenang dari beberapa bulan sebelumnya. Ia berkata, Amira, aku berencana meninggalkan Jakarta untuk sementara waktu. Aku mengangguk. Itu bagus. Ia menatapku, seolah banyak yang ingin ia katakan, tapi pada akhirnya hanya bertanya satu hal, kamu ke depannya akan terus bekerja di bidang rehabilitasi suara? Aku berkata, ya. Aku akan membuat proyek sendiri, bekerja sama dengan rumah sakit, dan juga mendirikan sebuah database nirlaba kecil. Tapi batas-batasnya akan kutulis dengan jelas. Matanya bergerak. Kamu akhirnya mulai melindungi dirimu sendiri. Aku berkata, bukan akhirnya, tapi harus. Ia tersenyum pahit. Kalau 4 tahun lalu aku tidak begitu serakah, apakah kita akan berbeda?
Pertanyaan ini dulu juga pernah kutanyakan pada diriku sendiri. Kalau ia jujur lebih awal, kalau aku tahu lebih awal, kalau Diana tidak kembali, kalau Ibu Ratna tidak terlibat. Tapi belakangan aku sadar, dasar seseorang tidak tiba-tiba berubah karena satu kejadian. Dasarnya selalu ada di sana, hanya saja tidak ada kesempatan untuk terungkap. Aku berkata padanya, apakah akan berbeda sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah, aku tidak akan lagi menyerahkan diriku pada sebuah hubungan yang harus dipertahankan dengan kebohongan. Baskara mengangguk, matanya memerah, tapi tidak lagi mendekat. Maaf. Ini adalah kedua kalinya ia mengatakannya. Aku tetap menerimanya, dan tetap pergi. Musim dingin tahun itu, aku kembali ke praktik di rumah sakit. Pasien pertamaku adalah seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang tidak berani bicara setelah operasi pita suara. Ibunya cemas sampai matanya merah, bilang anaknya dulu sangat suka bernyanyi, sekarang bahkan tidak mau memanggil ibu. Aku berjongkok di depan gadis kecil itu, tidak memaksanya bicara. Aku mengambil sebuah kartu kosong dan menulis beberapa kata, tidak apa-apa kalau tidak mau bicara, kita bisa menggambar dulu. Gadis kecil itu menatapku lama, lalu perlahan mengambil pensil. Ia menggambar seekor burung kecil di dalam sangkar. Aku bertanya, dia mau keluar? Ia mengangguk. Aku menulis lagi, kalau begitu, kita gores pintunya dulu ya. Ia menunduk dan menggores sebuah pintu kecil di sangkar itu. Saat itu, aku tiba-tiba teringat kalimat di naskah ibuku. Suara akan mengingat luka yang pernah dialami seseorang, tetapi juga akan membantu orang itu menemukan kembali dirinya. Dulu aku mengira kalimat ini hanya untuk pasien. Belakangan aku tahu, itu juga untukku. Aku pernah perlahan-lahan kehilangan suara dalam pernikahanku. Bukan tidak bisa bicara, tapi setiap kali ingin bicara, aku akan lebih dulu berpikir apakah orang lain akan tidak senang. Baskara sibuk, aku tidak mengatakan keluh kesahku. Ibu Ratna menangis, aku tidak mengatakan lelahku. Diana muncul, aku juga mencoba meyakinkan diri untuk berlapang dada. Sampai mereka menyodorkan perjanjian cerai di hadapanku, memintaku menandatanganinya dalam 3 hari, bahkan ingin mengambil warisan ibuku, aku akhirnya mendengar suara di dalam hatiku. Suara itu berkata, cukup. Belakangan, rumah sakit secara resmi mendirikan studio gabungan rehabilitasi suara. Nama studionya Gema. Bukan karena aku ingin mengenang masa lalu, tapi karena aku ingin mengingatkan diriku sendiri, setiap suara yang dikeluarkan harus mendapat respons. Perjanjian kerja sama aku periksa sendiri pasal demi pasal dengan bagian hukum. Hak penamaan, lisensi, pembagian keuntungan, batasan data, mekanisme penarikan kembali, setiap poin ditulis dengan sangat jelas. Suster ini melihatnya sampai pusing. Bu Amira, sekarang ibu kalau tanda tangan kontrak seperti menjinakkan bom. Aku berkata, kira-kira begitu. Dulu pernah meledak sekali. Ia tertawa terbahak-bahak. Hidupku tidak tiba-tiba menjadi gemerlap. Aku masih bangun pagi setiap hari untuk bekerja, masih begadang demi laporan pasien, masih sesekali di tengah malam teringat masa lalu dan hati terasa nyeri sejenak. Tapi yang berbeda adalah, aku tidak lagi menganggap rasa sakit sebagai takdir yang harus ditanggung. Setelah uang ganti rugi cair, aku tidak membeli mobil mewah atau pindah ke rumah besar. Sebagian kugunakan untuk pembangunan awal studio, sebagian lagi kudirikan dana bantuan kecil untuk membantu pasien pasca operasi yang kesulitan ekonomi menjalani rehabilitasi jangka panjang. Sisanya, aku merenovasi apartemen kecil itu. Dindingnya kucat ulang menjadi warna krem. Di ruang kerjaku buat lemari besar untuk menyimpan naskah ibuku, arsip proyek, dan catatan rekam medisku. Di balkon, aku menanam pot berisi daun mint. Dulu di rumah keluarga Wijaya, Ibu Ratna tidak suka baunya yang menyengat dan tidak mengizinkanku menanamnya. Sekarang, ia tumbuh dengan subur. Saat musim semi tiba, Pak Suryo menelepon, mengatakan pusat arsip saat merapikan dokumen lama menemukan satu lagi foto ibuku saat masih muda. Di foto itu, ia berdiri di depan lembaga riset, mengenakan kemeja putih, memegang setumpuk dokumen, senyumnya sangat cerah. Aku meletakkan foto itu di meja kerjaku. Malam itu, aku memasak makan malam yang sangat sederhana. Ikan kukus, sayur hijau, sup tomat, makan sendirian. Tidak ada yang mengomentari masakanku terlalu hambar, tidak ada yang mendesakku mengangkat telepon, juga tidak ada yang menganggap diamku sebagai persetujuan. Setelah makan, aku membuka laptop dan melanjutkan merevisi buku panduan pasien untuk studio. Di luar jendela, ada anak kecil di lantai bawah sedang latihan membaca. Suaranya terbata-bata, tapi sangat lantang. Aku mendengarkannya sejenak dan tidak bisa menahan senyum.
Ponselku menyala saat itu. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Amira, hari ini aku melihat studio Gema di berita. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Tidak ada nama, tapi aku tahu itu Baskara. Aku melihatnya beberapa detik, lalu menghapusnya. Bukan karena marah. Aku sudah tidak butuh pengakuannya untuk membuktikan bahwa aku baik-baik saja. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah sakit seperti biasa. Saat melewati jalan di depan kantor urusan agama, lampu merah menyala. Aku berhenti di trotoar, melihat sepasang suami istri muda keluar dari sana. Si perempuan memegang surat cerai sambil menangis tersedu-sedu, si laki-laki berdiri di sampingnya, bingung harus berbuat apa. Aku melihatnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Lampu hijau menyala. Kerumunan orang berjalan maju, aku juga berjalan maju. Di dalam tas, ada dokumen pasien untuk hari ini. Di pergelangan tangan, tidak ada cincin kawin. Di gantungan kunci, tergantung logo kecil studio. Angin bertiup dari persimpangan jalan, membawa sedikit aroma lembab musim semi. Tiba-tiba aku merasa, pembalasan terbaik dalam hidup tidak selalu melihat siapa yang berlutut atau siapa yang terpuruk. Melainkan suatu hari, kamu benar-benar keluar dari kekacauan itu. Penyesalan, permintaan maaf, dan kehilangan dari pihak lain tidak lagi menentukan langkahmu. Kamu tahu kemana kamu akan pergi, dan tahu tidak ada lagi yang bisa menggunakan cinta sebagai alasan untuk mencuri suaramu.